Direktur Politika Research and Consulting, PRC, Rio Prayogo mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang akhirnya keluar kandang dan menyampaikan bagaimana situasi politik di tanah air. Rio menilai, harusnya Megawati tak hanya berkomentar soal politik namun juga bersikap tegas untuk bisa memecat Jokowi serta anak mantunya dari kader PDIP. PDIP itu DNA-nya adalah kalau enggak iya ya tidak. DNA PDIP selama ini seperti itu apalagi sudah biasa jadi oposisi, katanya. Menurut Rio, saat ini Jokowi sedang di atas angin dan mendefinisikan diri sejajar dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyebut saat ini Presiden Joko Widodo sedang merasa berada di atas angin. Presiden seolah bisa melakukan semua kehendaknya. Namun Ikrar mengingatkan, jika rakyat berkehendak, Presiden bisa saja terjungkal. Ikrar kemudian mengingatkan, Presiden kedua Soeharto yang sangat powerful juga bisa ditumbangkan. Padahal Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini menguasai 3 trias politika itu, dan menguasai kekuasaan-kekuasaan negara di bidang eksekutif. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen, dan sebagainya. Artinya Presiden merasa di atas angin karena merasa berkuasa penuh, bukat dan utuh, tidak terbagi-bagi. Tutur Ikrar seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Kompas.com, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Menurut Ikrar, sekuat-kuatnya kekuasaan, jika rakyat menghendaki untuk berhenti maka pasti pemerintahan itu akan jatuh pada akhirnya. Ia lantas menyebut kalimat itu juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Kenapa demikian? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI, dan sebagainya, kata Ikrar. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima, atau kepala staf angkatan darat, atau siapapun, ujarnya lagi. Kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri keluar dari kandang. Tapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya. Karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas. PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarnoputri. Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita kembali membahas terkait dinamika politik di tanah air. Kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo, yang mana kita akan membahas terkait suara hati nurani dari Bu Megawati Soekarnoputri. Bang Rio, selamat datang di Tribunnews on Focus, apa kabar? Baik Nila, baik semua ya. Baik Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya kembali dalam program Tribunnews on Focus. Bang Rio, ini suara hati nurani Bu Ketum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarnoputri. Untuk mengantar awal dari Bang Rio yang juga menonton keseluruhan dari suara hati nurani Bu Megawati ini seperti apa, Bang? Ya, pertama kita harus kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri keluar dari kandang dan menyampaikan berbagai opininya, perspektifnya dengan narasi yang sangat baik gitu ya. Menunjukkan ada 2 hal paling tidak yang catatan saya. Pertama, akhirnya Megawati menyampaikan perspektifnya tentang persoalan-persoalan yang terjadi dan berkaitan langsung dengan partainya, gitu ya, di mana kadernya yang terbaik yang jadi presiden 2 periode, kemudian putra sang presiden, kemudian juga ada lembaga negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan kita tahu ada itu ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Bagaimanapun ada bangunan chemistry lah antara Megawati dengan lembaga negara yang didirikan di era beliau menjabat dulu.
Itu yang pertama. Yang kedua, secara normatif memang Megawati memberikan pesan kepada Jokowi, ya, kepada Gibran, kepada siapapun yang terlibat di dalam huru-hara politik, bahwa kondisi ini tidak ideal. Kondisi yang terjadi ini di luar bayangan demokratisasi yang ada di benak Megawati maupun warga PDIP mungkin begitu. Nah, dua hal itu yang menurut saya menjadi highlight, meskipun saya juga harus akui yang ditunggu pemirsa, ditunggu publik begitu ya, tentang sikap tegas dari Megawati terhadap Jokowi maupun Gibran itu juga kita belum lihat, ya. Kita baru menyaksikan suara-suara yang kritis itu dari pasukan Megawati, ya, baik dari sekjennya, kemudian dari fungsionaris di DPP maupun politisi-politisi PDI Perjuangan. Nah, itu Nila. Masih menunggu meskipun sudah ada pernyataan terkait dinamika atau situasi politik saat ini, namun yang sebenarnya ditunggu oleh publik adalah bagaimana sikap tegas dari Bu Mega, ya, Bang Rio, ya, sedianya ya, untuk menanggapi apa yang terjadi. Iya, karena begini ya, kita simulasikan aja pikiran kita. Misalnya orang PDI sekarang atau petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik habis Jokowi, Gibran, dan segala sengkarut persoalan di MK sampai pendaftaran Prabowo dan Gibran. Yang dikritik itu kan sekarang masih statusnya kadernya. Betul. Ya kan? Kalau konstruksi pikiran itu benar-benar dipegang seperti yang lalu-lalu, tinggal panggil, hei kamu mau kok begini sekarang? Gibran, kamu juga kok begini, begitu ya? Itu kan persoalan internal di dalam PDIP. Harusnya kritisisme itu juga dibungkus dengan pendekatan formal yang selama ini juga sering dilakukan untuk mentreatment. Dulu kan Gibran pernah dipanggil tuh, ya kan? Budiman juga di treatment khusus, Budiman Sujatmiko maksud saya juga di treatment khusus sampai akhirnya dikeluarkan dari PDIP begitu. Nah, publik kan menunggu itu. Kenapa sampai sekarang PDIP masih belum melakukan sikap paling tegas, paling tidak dipanggil. Ya kan, proses politik pemanggilan itu kan menjadi sesuatu yang bukan menarik ya, tapi sesuatu yang dianggap oleh publik adalah bentuk ketegasan dari PDIP. Nah, sementara sekarang pilihannya adalah bermain dengan narasi-narasi yang viktimisasi dan lain-lain. Saya pikir itu kurang efektif dalam konteks internal PDIP, antara PDIP dengan Jokowi dan Gibran begitu. Justru kemarin Mas Bobi juga sempat dipanggil oleh Pak Sekjen untuk kemudian tidak berkenan keluar dari PDIP, Bang Rio, namun menyatakan dukungan, sudah mendeklarasikan juga dukungan untuk Prabowo Gibran 1 hari setelah kemudian mendatangi panggilan dari PDI Perjuangan. Bang Rio melihat mantu Jokowi, ya, berarti ya, mantu Jokowi ini seperti apa, Bang? Itu yang saya katakan, ada double standard treatment kepada orang-orang lain, ya, selain Jokowi dan Gibran, ya kan? Saya tidak tahu apakah benar sudah ada surat pemanggilan kepada keduanya begitu ya, atau secara gentle disampaikan kepada publik bahwa oke, Jokowi, Gibran, you sekarang tidak lagi bersama kita, you punya jalan sendiri, kita juga punya jalan sendiri. Kan itu belum ada. Nah, misalnya secara formal kita tarik ininya, KTA-nya. Nah, sehingga apa? Tadi yang saya katakan, ketika publik ini melihat drama kritisisme yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PDIP, publik juga tidak langsung meyakini bahwa itu juga orang PDIP loh. Ya kan? Artinya persoalan di internal harus selesai dulu. Lah, kenapa kemudian Bobi yang di treatment secara tegas seperti itu dan dengan sangat dengan sangat tegas Bobi menyampaikan, mungkin juga PDIP sedang berhitung soal efek dari ketika misalnya dia terus-terusan melakukan
bentuk ketegasan itu efeknya apakah mengganggu elektabilitas partainya, karena kita tahu topangan elektabilitas partai PDIP ini juga disumbangsi oleh pemilih-pemilih setia Jokowi, mungkin berhitung di situ. Tetapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya, karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas begitu ya. Oke, yang saya katakan tadi, Jokowi sudah berbeda dengan kita akan melakukan apapun untuk kemenangan Ganjar, dan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, ini kan masih membuka pintu komunikasi. Kalau tidak sampai ada ketegasan, itu seolah-olah masih memberi satu kamar khusus kepada Jokowi. Maka tidak heran ketika misalnya ada opini dari masyarakat bahwa PDI itu main di dua kaki gitu ya. Itu tidak bisa dipatahkan, karena memang sikap PDI sendiri yang menurut saya masih menggunakan dua standar pendekatan atau treatment dalam konteks ini. Karena bagaimanapun PDI itu sangat tegas selama ini, disiplin soal keanggotaan dan lain-lain begitu ya. Misalnya Gubernur Maluku yang mencalonkan istrinya di PAN itu langsung di treatment secara tegas oleh DPP PDIP. Nah, untuk konteks Jokowi dan Gibran, pemanggilan saya belum melihat, kemudian memberikan sikap tegas soal keanggotaan atau apakah dia masih PDIP tidak, itu pun belum kita saksikan gitu ya. Itu akan sangat merugikan PDIP menurut saya. Akan sangat merugikan bagi PDIP. Ini kalau kita hitung-hitungan atau kita sedikit tarik soal bagaimana situasi antara PDIP dan Presiden Jokowi begitu ya, Bang Rio, di beberapa kesempatan kita sempat berbincang juga terkait bagaimana Prabowo Subianto bisa mendapatkan karomah dari Presiden Joko Widodo, atau justru Bang Rio juga melihat situasi ini adalah bentuk PDIP sedang menunggu karomah juga dari Presiden Jokowi dengan tidak bersikap tegas untuk pemecatan dan lain sebagainya? Itu yang menurut saya ini kan sudah istilah mereka kan pengkhianatan gitu ya. Iya, betul. Atau perselingkuhan. Kalau pengkhianatan perselingkuhan tidak dikasih ketegasan kan gimana ya? Justru persepsi publik terhadap PDIP itu semakin buruk, ya kan? Justru bola ini akan lebih mudah dimainkan oleh Jokowi dan Prabowo untuk menopang elektabilitas Prabowo Gibran misalnya. Yang kedua, infrastruktur politik sudah jelas, kita lihat, saksikan belakangan, berita-berita belakangan ini, mereka benar-benar didorong untuk membackup Prabowo Subianto. Pilihan terbaik buat saya untuk PDIP adalah dengan memberikan ketegasan sikap kepada Jokowi dan Gibran tanpa harus melakukan upaya viktimisasi terhadap PDIP. Masyarakat itu sangat tahu tentang komitmen konstitusional Megawati selama ini. Bagaimana misalnya Megawati itu berkonflik dengan Soeharto, tapi Megawati masih sangat menghargai Soeharto. Orang itu tahu semua bagaimana Megawati di hadapan Republik ini benar-benar punya jasa gitu loh. Tapi dalam konteks ini kayaknya memang masih dalam proses perhitungan matematika politik. Apakah kalau saya melakukan A berakibat pada B, atau kalau saya ambil C akan berakibat pada C. Terlalu lama memperhitungkan, tidak menggunakan treatment yang selama ini digunakan PDI kepada kader-kader yang lain, menurut saya tidak akan menguntungkan PDIP. Apapun bentuknya itu, terutama di dalam konstruksi narasi yang dibangun oleh para tim dari calon presiden yang sedang bertanding begitu ya. Oke, Bang Rio, beberapa waktu kemarin saya juga sempat menanyakan langsung pada salah satu politisi PDIP yang mana mengatakan apabila kita melakukan pemecatan bisa jadi juga ini adalah senjata bagi kubu atau bagi Gibran untuk kemudian menggunakan itu sebagai senjata, lah wong kitanya dipecat kok, seperti itu. Bang Rio melihat jawaban dari PDIP apa? Itu kalkulasi yang saya katakan tadi nih lah. Itu kalkulasinya. Mereka sedang membuat satu eksperimen tentang jika A atau jika C, begitu ya. Dan pilihan yang kita lihat justru sekarang adalah pilihan yang menurut saya
membuat orang berpikir jangan-jangan PDIP ini bermain di dua kaki karena apa? Double standar gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harusnya dihindari. PDIP tidak harus kemudian melakukan apa istilahnya misalnya bertengkar secara politik dengan Jokowi, tidak harus. Yang dilakukan Megawati udah oke ya, dia menunjukkan bahwa Megawati ini sangat jiwa statementship-nya sangat tinggi, kemudian dia tidak lebay. Megawati sangat tahu menempatkan posisi konflik, apalagi Megawati ini kan orang yang sudah asam garamnya itu dihina, dinaik, kemudian dihina lagi gitu ya. Di dalam politik di Indonesia, Megawati aktor yang paling banyak menerima situasi itu, dan sekarang harus dihadapkan pada situasi yang tidak jauh beda ya. Nah, tetapi kok pilihan politiknya, sikap politik PDIP cenderung tidak abu-abu, tapi cenderung sangat berhati-hati. Nah, PDIP tidak punya DNA hati-hati itu, ya kan? PDIP organisasi kaderisasi yang paling baik di antara semua partai yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di dalam PDIP selalu ada kata pendisiplinan, ketertiban, begitu ya. Itu yang membuat PDIP akhirnya menjadi partai yang paling besar di Indonesia. Dan itu dirasakan oleh partai lain, bahkan harus dicontoh, ya kan? Saya tahu betul bagaimana mereka menganggap PDIP itu adalah partai kader yang paling utama dibanding partai-partai yang lain. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, kok PDIP terkesan sangat berhati-hati, sehingga memunculkan narasi-narasi yang justru itu backfire buat dia. Bukan harus memecat gitu ya, pilihannya kan banyak, ya kan, sudah berbeda pilihan dan harus sudah tidak lagi bersama PDIP. Begitu, sembari PDIP bisa dong membangun koalisi atau setidaknya komunikasi dengan koalisi perubahan. Ya, minum kopi, minum teh, ya kan. Apalagi kemarin kita lihat beberapa partai sudah ngasih sinyalemen, itu harus dimanfaatkan untuk PDIP. Paling tidak, bukan untuk putaran pertama, tapi nanti untuk putaran kedua. Ya kan, bagaimanapun harus ada nih calon presiden atau gerbong koalisi yang tersisih dari putaran pertama, dan PDIP harus memanfaatkan itu. Nah, bentuk ketegaran politik semacam itu yang harusnya dipilih ketimbang misalnya melakukan upaya-upaya narasi kritis, tetapi satu sisi kritisnya itu kan pada kadernya. Ini kan persoalan internal gitu ya. Ini kan persoalan internal antara Jokowi dengan PDIP gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa urusan Jokowi, urusan Gibran itu adalah persoalan internal PDIP. Selesaikan di internal. Bangun narasi-narasi kegagahan yang seperti Mega lakukan di kemarin itu. Ya, meskipun kurang terlalu dan kurang menukik, tapi setidaknya kita melihat Megawati sangat tough, sangat tangguh menghadapi situasi yang seperti ini. Itu saya. Pertanyaan dari saya selanjutnya seperti ini, Bang Rio. Ini apabila memang Megawati bersikap tegas memecat begitu ya Presiden Jokowi misalnya, atau mungkin Mas Gibran dan juga Mas Bobi, apakah ini situasi yang kemudian secara hitung-hitungan kalau dari kacamata Anda sebagai politik merugikan untuk PDIP karena Jokowi efek yang begitu besar, atau justru ada kemungkinan bahwa ini jadi peluang baru juga? Saya balik bertanya, kalau tidak dipecat ini menguntungkan apa merugikan? Iya kan? Nah, pilihan dalam politik selalu sulit, ya. Tidak ada pilihan yang selalu yang terbaik. Makanya saya katakan tadi, PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu. Apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Nah, ketegasan sikap PDIP itulah yang kemudian membuat baseline dia itu tebal di masyarakat. Ya, nah. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, bukan memecat lah katakannya, memberhentikan Jokowi sebagai kader. Kalau mecat itu kan kadang-kadang bahasa media tuh. Ya. Diberhentikan Jokowi sebagai kader karena sudah pisah jalan. Pertanyaannya, kalau tidak diberhentikan, apakah itu juga merugikan atau menguntungkan buat PDIP? Nyatanya sekarang Jokowi dibiarkan, hasil survei lembaga-lembaga yang dirilis, meskipun kita juga harus kritis sama hasil lembaga
hasil-hasil survei itu, setidaknya Prabowo sudah mengungguli, setidaknya dari perspektif atau analisa temuan mereka, Prabowo sudah mengungguli namanya Ganjar dan Mahfud MD, gitu ya. Nah, artinya apa? Situasi ini atau kata bahasa dirimu dipecat atau diberhentikan begitu ya, justru tidak menguntungkan buat Ganjar, ya kan? Nah, sekarang menurut saya langkah apa yang paling strategis? Menurut saya jangan publik dibuat ambivalen perspektifnya, ya kan? PDI harus kembali lagi ke jati dirinya sebagai partai yang paling disiplin, paling taat aturan di dalam internal keluarga PDIP. Itu baseline PDIP. Oke, harus kembali ke jalan dan juga ke DNA PDIP yang selama ini dikenal oleh publik seperti itu ya, Bang Rio ya. Daripada sekarang terkesan main dua kaki atau justru tidak bersikap tegas untuk keluarga dari Presiden Joko Widodo. Menarik juga Bang Rio adalah ketika Mas Gibran akhirnya kemudian menjawab suara hati nurani dari Ibu Megawati dengan statement, ya kalau memang ditemukan ada kecurangan, ya laporkan saja. Tanggapan Bang Rio seperti apa, Bang? Sudahlah, kalau soal Jokowi dan Gibran kan bolak-balik sudah kita di publik ini disajikan satu drama yang istilahnya dramaturgi gitu ya, antara yang diomongkan sama yang dilakukan itu berbeda ya, antara statement yang disampaikan ke media ke publik dengan apa yang dikerjakan itu berbeda begitu ya. Misalnya Jokowi tidak cawe-cawe tapi dia yang mengorganisir semua urusan politik pencapresan ini, kemudian bilang bahwa Gibran belum layak dan lain-lain tapi didorong untuk jadi cawapres begitu ya. Saya agak kurang bersimpati dengan jiwa-jiwa politik yang seperti itu, dan itu bukan kalau bahasa tadi bukan DNA kita sebagai seorang yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Kenapa? Bicara soal tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, kita melihat bagaimana selain pertarungan ide, juga ada pertarungan moral di situ yang dilandaskan oleh founding fathers di dalam membangun narasi-narasi politik begitu ya. Jadi saya itu terlalu meremehkan. Nyatanya sudah jelas bahwa upaya dia masuk sebagai cawapres adalah upaya pelanggaran etik yang sangat berat ya. Secara moral harusnya pilihan terbaik buat Gibran sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia misalnya, katakan seperti itu, mundur sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan ini juga ujian sebenarnya buat Prabowo Subianto, bagaimana moralitas politik itu benar-benar tetap dikedepankan begitu. Meskipun kita agak sumir ya berdiskusi soal etika dan moralitas dalam paradigma realis begitu. Saya lihat aktor-aktor politik menjadi sangat realis sekali. There is no morality in politics, ya kan, itu doktrin realisme politik begitu. Tapi untuk konteks Indonesia saya kira itu bukan pilihan terbaik. Saya tidak ada isu sama sekali soal Prabowo, soal Gibran. Silahkan. Isu saya adalah cara masuk yang curang itu yang membuat kita itu terbelalak gitu ya. Kok begini caranya? Soal Gibran misalnya nih ya, Gibran ini sudah umurnya 40 tahun, bahwa Jokowi mau bangun dinasti politik, saya nggak ada masalah ya, bukan tidak ada masalah, tetapi begini, praktek dinasti itu kan terjadi di mana-mana di Indonesia, di pilkades misalnya, pilkada misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi di Banten masih ada, di wilayah-wilayah di Indonesia itu masih banyak tuh praktek seperti itu. Yang berbeda adalah Gibran ini belum mencukupi aturannya dirubah. Yang pernah kita diskusikan, ini pertandingan sepak bola, masuk menit 30, peraturan dirubah. Gitu ya. Wasitnya pun udah dihukum nih, sudah dikeluarkan dari pertandingan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak kembali lagi soal moralitas. Itulah yang membuat para tokoh-tokoh agama, tokoh budaya bergerak. Karena apa? Karena mereka yang menjaga etika, fatsun politik kita. Ya mereka itu tokoh-tokoh senior yang terus mengkampanyekan proses demokratisasi yang dilandaskan dari nilai-nilai keindonesiaan.
Itu Nila menurut saya. Oke, Bang Rio. Ini di situasi sekarang terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa banyak sekali drama Korea di Indonesia, di dunia politik Indonesia. Kemudian dijawab juga oleh PDIP yang mengatakan bahwa ya itu ada di lingkungan dari kepresidenan sendiri. Kemudian banyak sekali sampai yang terakhir ini PDIP juga salah satu kadernya mengatakan di kementerian banyak sekali menteri yang datang ke Bu Mega kemudian ingin mundur dari tugasnya yang sekarang. Bang Rio melihat situasi dan kondisi ini seperti apa, Bang? Itulah post-truth ya. Ya, kebenaran yang dibuat-buat seolah-olah menjadi kebenaran yang ada di dalam benak Jokowi dan dan keluarganya ya. Jokowi mengatakan bahwa drama sinetron, drama Korea, dia sadar tidak bahwa dialah sebagai aktor utama dari semua drama yang dibuat, mulai dari rentetan bagaimana ada koalisi Indonesia bersatu, kemudian endorsement calon presiden Ganjar yang rambutnya putih, terus kemudian statement soal cawe-cawe dan lain-lain. Dan faktanya sekarang iparnya sudah dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Situasi ini dibuat sendiri oleh Jokowi. Ya, tidak salah kemudian kalau ada yang memberikan judgement bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan Gibran ini sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto, bahkan harus melawan partainya sendiri. Nah, ini kan drama sendiri yang dibuat. Coba pilihannya, misalnya Jokowi, saya akan mengakhiri masa jabatan ini, saya pengen rakyat Indonesia tetap damai, tertib menghadapi pemilu. Kita dukung apapun yang menjadi pilihan rakyat Indonesia. Saya kira tidak akan ada drama itu. Nah, ini drama dibuat sendiri dan celakanya Jokowi yang justru mengatakannya seolah-olah dia itu adalah bagian yang paling netral, bagian yang tidak ikut serta di dalam drama itu, padahal dia aktor, produser sekaligus sutradaranya. Nah itu yang saya katakan, wah ini kebenaran yang dicuplik satu tapi kemudian dinarasikan menjadi sangat masif begitu. Ini sulit untuk kita percaya. Pengen percaya, saya dulu adalah orang yang sangat menggemari Jokowi, 2 periode saya mencoblos Jokowi begitu ya. Untuk kali ini sulit rasanya untuk percaya, meskipun pengen percaya tapi sulit saya untuk percaya. Sulit sekali untuk kemudian mempercayai sosok Presiden Jokowi yang sekarang. Artinya ketika 2 periode yang lalu Bang Rio bisa melihat sosok Presiden Jokowi yang sedemikian rupa, dan sekarang sebagai pengawat politik juga Bang Rio melihat sosok Presiden Jokowi sudah berbeda dengan sosok Presiden Jokowi yang terdahulu. Yes. Jokowi memberikan harapan, dia coming from nothing lah istilahnya kalau dulu ya. Itulah harapan yang menjadi kita sebagai anak-anak yang lahir dari kampung-kampung ini benar-benar melihat Jokowi adalah harapan dari rakyat biasa ya. Datang dari orang biasa, bukan orang yang darah biru, tidak punya jabatan apapun, kemudian bisa menjadi presiden. Imajinasi kita tentang kepemimpinan yang sangat sangat egaliter, kemudian istilahnya ada servant leader, leader yang melayani, itu semua ada di benak Jokowi. Kita titipkan harapan itu kepada Jokowi. Nyatanya sekarang entah itu karena memang disposisi psikologis Jokowi dari dulu seperti itu, cuman kita nggak ngerti gitu ya, atau memang kekuasaan yang sudah merubah karakter Jokowi menjadi sedemikian realis, menjadi sedemikian pragmatis, oportunis, dan haus akan kekuasaan. Nyatanya Jokowi 2014 dengan Jokowi di menjelang 2024 ini adalah 2 sosok yang berbeda, Nila. Menjadi 2 sosok yang berbeda. Di sebuah kesempatan saya juga pernah menonton sebuah podcast Bang Rio yang mana narasinya adalah PDIP ingin sekali hat-trick untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi ini begitu ya. Kemudian Presiden Jokowi juga ini sama-sama ingin memenangkan juga lewat Prabowo Subianto dan juga lewat Mas Gibran. Di PDIP sempat saya berbincang mengatakan bahwa ya Jokowi tidak bersama kendaraan untuk memenangkan Ganjar karena dia meyakini Prabowo lah yang akan menang. Kita hitung-hitungan keserakahan sekarang Bang Rio. Apakah memang ini adalah bentuk dari keserakahan kedua
petinggi atau orang-orang yang berpengaruh juga di Republik ini, Bang? Itulah, ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri, akhirnya Jokowi punya opsi-opsi politik yang lainnya. Jokowi ini kan kemudian merasa sudah menjadi orang yang paling hebat gitu ya, pernah jadi presiden 2 periode dan saat ini masih menjabat dan dia punya infrastruktur politik. Akhirnya dia meredefinisi dirinya itu sekedar petugas partai atau dirinya sudah menjadi entitas politik. Toh dia punya tentakel bernama relawan, dia bisa menaruh anaknya yang lain di PSI yang mengagumi Jokowi sedemikian, ada pengkultusan terhadap Jokowi oleh PSI meskipun ini partai anak muda, tapi kemudian kontradiktif di dalam membangun narasi konteks hari ini begitu ya. Akhirnya Jokowi berpikir, merekalkulasi ya, bahwa dirinya bukan lagi Jokowi 2014, Jokowi sekarang adalah entitas politik yang bisa mendorong elektabilitas calon presiden begitu ya. Nyatanya ketika Jokowi, dan kemarin ada pengakuan dari Ganjar bahwa Jokowi mendukung Ganjar, nyatanya Ganjar ada di top line dari survei secara elektoral. Tapi kemudian ketika Ganjar bikin blunder masalah dan sampai akhirnya dideklarasikan, kemudian Prabowo yang overtake elektabilitasnya Ganjar, dan narasi yang dibuat bahwa itu adalah political endorsement dari Jokowi, semakin membuat Jokowi yakin bahwa dirinya itu entitas politik, ya kan, yang mungkin entitas politik ini kalau diformalkan menjadi partai Jokowi, dan partai Jokowi inilah yang isinya relawan dan PSI itu setara dengan PDIP, makanya dia kemudian berpikir ini waktunya memberanikan diri untuk melakukan perlawanan kepada PDIP dan Megawati secara terkhusus begitu ya. Tapi ingat, kita ini budayanya bukan budaya yang seperti itu. Ada fatsun politik, ada kemudian juga etika, ada moralitas. PDIP adalah rumah Jokowi, di mana memberikan kesempatan 7 kali buat keluarga Jokowi untuk tampil sebagai pejabat publik, bahkan sebagai orang terpenting di Republik ini sebagai presiden, dan itu dukungan yang sangat luar biasa. Saya pikir karena harus mengalahkan banyak kepentingan di internal PDIP, tapi kemudian yang terjadi adalah Jokowi melakukan, ya istilah mereka adalah melakukan pengkhianatan, meskipun yang pernah kita bahas juga Nela, politik ya isinya ya itu balas dendam, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, 3 hal itu saja. Nah, itu menurut saya kalau pertanyaan Nela tentang Jokowi dan PDIP ya. Dari saya terakhir seperti ini, Bang Rio, ini tadi ucapan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan atau narasi yang dituliskan di PDIP adalah bagaimana suara hati nurani seorang Megawati begitu ya. Sebagai closing statement juga dari Bang Rio, apakah memang ini juga jadi salah satu sampaian atau ucapan yang juga ada makna tersirat di baliknya, entah ini bentuk kemarahan yang begitu besar dari sosok seorang Bu Mega pada Presiden Jokowi, atau justru ini ya sudah, ini adalah tabuhan perang antara PDIP dan juga Presiden Jokowi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kemudian keduanya bersama-sama. Meskipun politik itu sangat lentur, sangat fleksibel, kita nggak tahu hari ini delay, besok jadi tempe, begitu ya. Seperti halnya Prabowo yang dua pemilu presiden terus-terusan berperang dengan Jokowi, tiba-tiba nyaman jadi menerima ajakan sebagai Menteri Pertahanan, ya, publik terbelalak. Tapi kalau konteksnya yang Nela tadi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, menurut saya adalah bentuk kekecewaan yang mendalam, ya kan, kemarahan yang sangat besar. Cuman memang kita harus akui kelas Ibu Megawati yang sudah mengalami banyak sekali dinamika politik, asam garam politik di Indonesia, itu berbeda dengan yang lainnya. Terlihat sekali Ibu Megawati bisa menata sikapnya, bisa memberikan pandangan konteks secara kenegaraan, konstitusional, bagi ketimbang urusan pribadinya dengan Jokowi.
dan harusnya sinyalemen itu ditangkap oleh Jokowi ya dengan cara yang lebih elegan pula. Misalnya ya sudah nyatakan diri mundur ya kan dari PDIP atau memerintahkan Gibran mundur dari pencalonannya, kan masih ada waktu, paling tidak masih ada waktu sedikit ini untuk merevisi itu. Nah, lepas dari itu semua ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana PDIP seperti yang kita diskusikan harus meredefinisi lagi tentang keputusan-keputusannya terkait relasinya dengan Jokowi ini. Orientasinya itu seperti apa? Ataukah PDIP ingin belajar karena sudah 10 tahun jadi penguasa, ingin tetap berada di kekuasaannya sehingga masih ada satu lorong yang disisakan, manakala ketika Ganjar nanti tidak jadi presiden tetap ada ruang komunikasi dengan pemenangnya, misalnya Jokowi dalam hal ini. Itu urusan lain menurut saya ya, tetapi kalau itu yang dipikirkan, kalau itu yang dikonstruksikan dan itu yang dijalankan sekarang, saya akan menduga PDIP akan kehilangan momentum untuk kembali berkuasa. PDIP akan kehilangan momentum untuk kemudian kembali berkuasa. Yang pasti ini juga tidak hanya sikap dari PDIP saja ya, Bang Rio, untuk kembali pada DNA-nya yang disiplin, tapi juga etika secara politik dari sosok orang nomor satu yang paling dipandang atau yang paling terpandang di Indonesia ini juga sedang dipertaruhkan untuk kemudian marwah dan juga sosok kenegarawanannya masih bisa terjaga dan pendukungnya tidak lari kemudian ya, karena melihat sosok Presiden Jokowi yang sudah berbeda seperti itu. Bang Rio, terima kasih banyak sekali lagi untuk obrolan kita hari ini dalam program Fokus. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih Nila. Tribuners, demikian Tribunnews Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Kita nantikan obrolan-obrolan lain dengan tema-tema politik lainnya bersama dengan saya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Direktur Politika Research and Consulting, PRC, Rio Prayogo mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang akhirnya keluar kandang dan menyampaikan bagaimana situasi politik di tanah air. Rio menilai, harusnya Megawati tak hanya berkomentar soal politik namun juga bersikap tegas untuk bisa memecat Jokowi serta anak mantunya dari kader PDIP. PDIP itu DNA-nya adalah kalau enggak iya ya tidak. DNA PDIP selama ini seperti itu apalagi sudah biasa jadi oposisi, katanya. Menurut Rio, saat ini Jokowi sedang di atas angin dan mendefinisikan diri sejajar dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyebut saat ini Presiden Joko Widodo sedang merasa berada di atas angin. Presiden seolah bisa melakukan semua kehendaknya. Namun Ikrar mengingatkan, jika rakyat berkehendak, Presiden bisa saja terjungkal. Ikrar kemudian mengingatkan, Presiden kedua RI Soeharto yang sangat powerful juga bisa ditumbangkan. Padahal Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini menguasai 3 trias politika itu, dan menguasai kekuasaan-kekuasaan negara di bidang eksekutif. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen, dan sebagainya. Artinya Presiden merasa di atas angin karena merasa berkuasa penuh, bukat dan utuh, tidak terbagi-bagi. Tutur Ikrar seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Kompas.com, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Menurut Ikrar, sekuat-kuatnya kekuasaan, jika rakyat menghendaki untuk berhenti maka pasti pemerintahan itu akan jatuh pada akhirnya. Ia lantas menyebut kalimat itu juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Kenapa demikian? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI, dan sebagainya, kata Ikrar. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima, atau kepala staf angkatan darat, atau siapapun, ujarnya lagi. Kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri keluar dari kandang, tapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya, karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas. PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak, kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi.
Ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri. Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita kembali membahas terkait dinamika politik di tanah air. Kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo, yang mana kita akan membahas terkait suara hati nurani dari Bu Megawati Soekarno Putri. Bang Rio, selamat datang di Tribunnews on Focus, apa kabar? Baik Nila, baik semua ya. Baik Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya kembali dalam program Tribunnews on Focus. Bang Rio, ini suara hati nurani Bu Ketum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri. Untuk mengantar awal dari Bang Rio yang juga menonton keseluruhan dari suara hati nurani Bu Megawati ini seperti apa, Bang? Ya, pertama kita harus kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri keluar dari kandang dan menyampaikan berbagai opininya, perspektifnya dengan narasi yang sangat baik gitu ya, menunjukkan ada dua hal paling tidak yang catatan saya. Pertama, akhirnya Megawati menyampaikan perspektifnya tentang persoalan-persoalan yang terjadi dan berkaitan langsung dengan partainya gitu ya, di mana kadernya yang terbaik yang jadi presiden 2 periode, kemudian putra sang presiden, kemudian juga ada lembaga negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan kita tahu ada itu ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Bagaimanapun ada bangunan chemistry lah antara Megawati dengan lembaga negara yang didirikan di era beliau menjabat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara normatif memang Megawati memberikan pesan kepada Jokowi ya, kepada Gibran, kepada siapapun yang terlibat di dalam huru-hara politik, bahwa kondisi ini tidak ideal. Kondisi yang terjadi ini di luar bayangan demokratisasi yang ada di benak Megawati maupun warga PDIP mungkin begitu. Nah, dua hal itu yang menurut saya menjadi highlight, meskipun saya juga harus akui yang ditunggu pemirsa, ditunggu publik begitu ya, tentang sikap tegas dari Megawati terhadap Jokowi maupun Gibran itu juga kita belum lihat ya. Kita baru menyaksikan suara-suara yang kritis itu dari pasukan Megawati ya, baik dari sekjennya, kemudian dari fungsionaris di DPP maupun politisi-politisi PDI Perjuangan. Nah, itu Nila. Masih menunggu meskipun sudah ada pernyataan terkait dinamika atau situasi politik saat ini, namun yang sebenarnya ditunggu oleh publik adalah bagaimana sikap tegas dari Bu Mega ya, Bang Rio ya, sedianya ya, untuk menanggapi apa yang terjadi. Ya, karena begini ya, kita simulasikan aja pikiran kita. Misalnya orang PDI sekarang atau petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik habis Jokowi, Gibran, dan segala sengkarut persoalan di MK sampai pendaftaran Prabowo dan Gibran. Yang dikritik itu kan sekarang masih statusnya kadernya. Betul. Ya kan? Kalau konstruksi pikiran itu benar-benar dipegang seperti yang lalu-lalu, tinggal panggil, hei kamu mau kok begini sekarang? Gibran, kamu juga kok begini? Begitu ya. Itu kan persoalan internal di dalam PDIP. Harusnya kritisisme itu juga dibungkus dengan pendekatan formal yang selama ini juga sering dilakukan untuk mentreatment. Dulu kan Gibran pernah dipanggil tuh, ya kan? Budiman juga di treatment khusus, Budiman Sujatmiko maksud saya juga di treatment khusus sampai akhirnya dikeluarkan dari PDIP begitu. Nah, publik kan menunggu itu. Kenapa sampai sekarang PDIP masih belum melakukan sikap paling tegas, paling tidak dipanggil.
ya kan, proses politik pemanggilan itu kan menjadi sesuatu yang bukan menarik ya, tapi sesuatu yang dianggap oleh publik adalah bentuk ketegasan dari PDIP. Nah, sementara sekarang pilihannya adalah bermain dengan narasi-narasi yang viktimisasi dan lain-lain. Saya pikir itu kurang efektif dalam konteks internal PDIP, antara PDIP dengan Jokowi dan Gibran, begitu. Justru kemarin Mas Bobi juga sempat dipanggil oleh Pak Sekjen untuk kemudian tidak berkenan keluar dari PDIP, Bang Rio, namun menyatakan dukungan, sudah mendeklarasikan juga dukungan untuk Prabowo Gibran 1 hari setelah kemudian mendatangi panggilan dari PDI Perjuangan. Bang Rio melihat mantu Jokowi ya, berarti ya, mantu Jokowi ini seperti apa, Bang? Itu yang saya katakan, ada double standard treatment kepada orang-orang lain ya, selain Jokowi dan Gibran. Ya kan, saya tidak tahu apakah benar sudah ada surat pemanggilan kepada keduanya begitu ya, atau secara gentle disampaikan kepada publik bahwa oke, Jokowi, Gibran, you sekarang tidak lagi bersama kita, you punya jalan sendiri, kita juga punya jalan sendiri. Kan itu belum ada. Nah, misalnya secara formal kita tarik ininya, KTA-nya. Nah, sehingga apa? Tadi yang saya katakan, ketika publik ini melihat drama kritisisme yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PDIP, publik juga tidak langsung meyakini bahwa itu juga orang PDIP loh. Ya kan, artinya persoalan di internal harus selesai dulu. Lah, kenapa kemudian Bobi yang di treatment secara tegas seperti itu, dan dengan sangat dengan sangat tegas Bobi menyampaikan, mungkin juga PDIP sedang berhitung soal efek dari ketika misalnya dia terus-terusan melakukan bentuk ketegasan itu, efeknya apakah mengganggu elektabilitas partainya, karena kita tahu topangan elektabilitas partai PDIP ini juga disumbangsi oleh pemilih-pemilih setia Jokowi. Mungkin berhitung di situ. Tetapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya, karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas begitu ya. Oke, yang saya katakan tadi, Jokowi sudah berbeda dengan kita akan melakukan apapun untuk kemenangan Ganjar, dan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, ini kan masih membuka pintu komunikasi. Kalau tidak sampai ada ketegasan, itu seolah-olah masih memberi satu kamar khusus kepada Jokowi. Maka tidak heran ketika misalnya ada opini dari masyarakat bahwa PDI itu main di dua kaki gitu ya. Itu tidak bisa dipatahkan, karena memang sikap PDI sendiri yang menurut saya masih menggunakan dua standar pendekatan atau treatment dalam konteks ini. Karena bagaimanapun PDI itu sangat tegas selama ini, disiplin soal keanggotaan dan lain-lain begitu ya. Misalnya Gubernur Maluku yang mencalonkan istrinya di PAN itu langsung di treatment secara tegas oleh DPP PDIP. Nah, untuk konteks Jokowi dan Gibran, pemanggilan saya belum melihat kemudian memberikan sikap tegas soal keanggotaan atau apakah dia masih PDIP tidak, itu pun belum kita saksikan gitu ya. Itu akan sangat merugikan PDIP menurut saya. Akan sangat merugikan bagi PDIP. Ini kalau kita hitung-hitungan atau kita sedikit tarik soal bagaimana situasi antara PDIP dan Presiden Jokowi begitu ya, Bang Rio, di beberapa kesempatan kita sempat berbincang juga terkait bagaimana Prabowo Subianto bisa mendapatkan karomah dari Presiden Joko Widodo, atau justru Bang Rio juga melihat situasi ini adalah bentuk PDIP sedang menunggu karomah juga dari Presiden Jokowi dengan tidak bersikap tegas untuk pemecatan dan lain sebagainya? Itu yang menurut saya ini kan sudah istilah mereka kan pengkhianatan gitu ya. Iya, betul. Atau perselingkuhan ya. Kalau pengkhianatan perselingkuhan tidak dikasih ketegasan kan gimana ya? Justru persepsi publik terhadap PDIP itu semakin buruk ya kan. Justru bola ini akan lebih mudah dimainkan oleh Jokowi dan Prabowo
untuk menopang elektabilitas Prabowo Gibran misalnya. Yang kedua, infrastruktur politik sudah jelas, kita lihat saksikan belakangan berita-berita belakangan ini, mereka benar-benar didorong untuk membackup Prabowo Subianto. Pilihan terbaik buat saya untuk PDIP adalah dengan memberikan ketegasan sikap kepada Jokowi dan Gibran tanpa harus melakukan upaya viktimisasi terhadap PDIP. Masyarakat itu sangat tahu kok tentang komitmen konstitusional Megawati selama ini. Bagaimana misalnya Megawati itu berkonflik dengan Soeharto, tapi Megawati masih sangat menghargai Soeharto. Orang tuh tahu semua bagaimana Megawati di hadapan Republik ini benar-benar punya jasa gitu loh. Tapi dalam konteks ini kayaknya memang masih dalam proses perhitungan matematika politik. Apakah kalau saya melakukan A berakibat pada B, atau kalau saya ambil C akan berakibat pada C. Terlalu lama memperhitungkan, tidak menggunakan treatment yang selama ini digunakan PDI kepada kader-kader yang lain, menurut saya tidak akan menguntungkan PDIP. Apapun bentuknya itu, terutama di dalam konstruksi narasi yang dibangun oleh para tim dari calon presiden yang sedang bertanding, begitu ya. Oke, Bang Rio, beberapa waktu kemarin saya juga sempat menanyakan langsung pada salah satu politisi PDIP yang mana mengatakan apabila kita melakukan pemecatan bisa jadi juga ini adalah senjata bagi kubu atau bagi Gibran untuk kemudian menggunakan itu sebagai senjata, lah wong kitanya dipecat kok, seperti itu. Bang Rio melihat jawaban dari PDIP itu kalkulasi yang saya katakan tadi nih lah. Itu kalkulasinya, mereka sedang membuat satu eksperimen tentang jika A atau jika C, begitu ya. Dan pilihan yang kita lihat justru sekarang adalah pilihan yang menurut saya membuat orang berpikir, jangan-jangan PDIP ini bermain di dua kaki. Karena apa? Double standar gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harusnya dihindari. PDIP tidak harus kemudian melakukan misalnya bertengkar secara politik dengan Jokowi, tidak harus. Yang dilakukan Megawati udah oke ya, dia menunjukkan bahwa Megawati ini sangat jiwa statementship-nya sangat tinggi, kemudian dia tidak lebay. Megawati sangat tahu menempatkan posisi konflik, apalagi Megawati ini kan orang yang sudah asam garamnya itu dihina, dinaik, kemudian dihina lagi gitu ya. Di dalam politik di Indonesia, Megawati aktor yang paling banyak menerima situasi itu, dan sekarang harus dihadapkan pada situasi yang tidak jauh beda ya. Nah, tetapi kok pilihan politiknya, sikap politik PDIP cenderung tidak abu-abu, tapi cenderung sangat berhati-hati. Nah, PDIP tidak punya DNA hati-hati itu, ya kan? PDIP organisasi kaderisasi yang paling baik di antara semua partai yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di dalam PDIP selalu ada kata pendisiplinan, ketertiban, begitu ya. Itu yang membuat PDIP akhirnya menjadi partai yang paling besar di Indonesia. Dan itu dirasakan oleh partai lain, bahkan harus dicontoh, ya kan? Saya tahu betul bagaimana mereka menganggap PDIP itu adalah partai kader yang paling utama dibanding partai-partai yang lain. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, kok PDIP terkesan sangat berhati-hati, sehingga memunculkan narasi-narasi yang justru itu backfire buat dia. Bukan harus memecat gitu ya, pilihannya kan banyak, ya kan, sudah berbeda pilihan dan harus sudah tidak lagi bersama PDIP. Begitu, sembari PDIP bisa dong membangun koalisi atau setidaknya komunikasi dengan koalisi perubahan. Ya, minum kopi, minum teh, ya kan. Apalagi kemarin kita lihat beberapa partai sudah ngasih sinyalemen, itu harus dimanfaatkan untuk PDIP. Paling tidak, bukan untuk putaran pertama, tapi nanti untuk putaran kedua. Ya kan, bagaimanapun harus ada nih calon presiden atau gerbong koalisi yang tersisih dari putaran pertama, dan PDIP harus memanfaatkan itu. Nah, bentuk ketegaran politik semacam itu yang harusnya dipilih ketimbang misalnya
melakukan upaya-upaya narasi kritis, tetapi satu sisi kritisnya itu kan kepada kadernya. Ini kan persoalan internal, gitu ya. Ini kan persoalan internal antara Jokowi dengan PDIP, gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa urusan Jokowi, urusan Gibran itu adalah persoalan internal PDIP. Selesaikan di internal. Bangun narasi-narasi kegagahan yang seperti Mega lakukan di kemarin itu. Ya, meskipun kurang terlalu dan kurang menukik, tapi setidaknya kita melihat Megawati sangat tough, sangat tangguh menghadapi situasi yang seperti ini. Itu saya. Pertanyaan dari saya selanjutnya seperti ini, Bang Rio. Ini apabila memang Megawati bersikap tegas memecat begitu ya Presiden Jokowi misalnya, atau mungkin Mas Gibran dan juga Mas Bobi, apakah ini situasi yang kemudian secara hitung-hitungan kalau dari kacamata Anda sebagai politik merugikan untuk PDIP karena Jokowi efek yang begitu besar, atau justru ada kemungkinan bahwa ini jadi peluang baru juga? Saya balik bertanya, kalau tidak dipecat ini menguntungkan apa merugikan? Iya kan? Nah, pilihan dalam politik selalu sulit, ya. Tidak ada pilihan yang selalu yang terbaik. Makanya saya katakan tadi, PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Nah, ketegasan sikap PDIP itulah yang kemudian membuat baseline dia itu tebal di masyarakat. Ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, bukan memecat lah katakannya, memberhentikan Jokowi sebagai kader. Kalau mencat itu kan kadang-kadang bahasa media tuh. Ya. Diberhentikan Jokowi sebagai kader karena sudah pisah jalan. Pertanyaannya, kalau tidak diberhentikan, apakah itu juga merugikan atau menguntungkan buat PDIP? Nyatanya sekarang Jokowi dibiarkan, hasil survei lembaga-lembaga yang dirilis, meskipun kita juga harus kritis sama hasil lembaga hasil survei itu, setidaknya Prabowo sudah mengungguli, setidaknya dari perspektif atau analisa temuan mereka, Prabowo sudah mengungguli namanya Ganjar dan Mahfud MD, gitu ya. Nah, artinya apa? Situasi ini atau kan bahasa dirimu dipecat atau diberhentikan begitu ya, justru tidak menguntungkan buat Ganjar, ya kan? Nah, sekarang menurut saya langkah apa yang paling strategis? Menurut saya jangan publik dibuat ambivalen perspektifnya, ya kan? PDI harus kembali lagi ke jati dirinya sebagai partai yang paling disiplin, paling taat aturan di dalam internal keluarga PDIP. Itu baseline PDIP. Oke, harus kembali ke jalan dan juga ke DNA PDIP yang selama ini dikenal oleh publik, seperti itu ya, Bang Rio ya. Daripada sekarang terkesan main dua kaki atau justru tidak bersikap tegas untuk keluarga dari Presiden Joko Widodo. Menarik juga, Bang Rio, adalah ketika Mas Gibran akhirnya kemudian menjawab suara hati nurani dari Ibu Megawati dengan statement, ya kalau memang ditemukan ada kecurangan, ya laporkan saja. Tanggapan Bang Rio seperti apa, Bang? Sudahlah, kalau soal Jokowi dan Gibran kan bolak-balik sudah kita di publik ini disajikan satu drama yang istilahnya dramaturgi gitu ya, antara yang diomongkan sama yang dilakukan itu berbeda ya, antara statement yang disampaikan ke media ke publik dengan apa yang dikerjakan itu berbeda begitu ya. Misalnya Jokowi tidak cawe-cawe, tapi dia yang mengorganisir semua urusan politik pencapresan ini. Kemudian bilang bahwa Gibran belum layak dan lain-lain, tapi didorong untuk jadi cawapres begitu ya. Saya agak kurang bersimpati dengan jiwa-jiwa politik yang seperti itu, dan itu bukan kalau bahasa tadi bukan DNA kita sebagai seorang yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Kenapa? Bicara soal tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, kita melihat bagaimana selain pertarungan ide, juga ada pertarungan moral di situ yang dilandaskan oleh founding fathers di dalam membangun narasi-narasi politik begitu ya. Jadi saya itu terlalu meremehkan. Nyatanya sudah jelas bahwa upaya dia masuk sebagai cawapres adalah upaya pelanggaran etik yang sangat berat ya, secara moral,
harusnya pilihan terbaik buat Gibran sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia misalnya, katakan seperti itu, mundur sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan ini juga ujian sebenarnya buat Prabowo Subianto, bagaimana moralitas politik itu benar-benar tetap dikedepankan begitu. Meskipun kita agak sumir ya berdiskusi soal etika dan moralitas dalam paradigma realis begitu. Saya lihat aktor-aktor politik menjadi sangat realis sekali. There is no morality in politics, ya kan, itu doktrin realisme politik begitu. Tapi untuk konteks Indonesia saya kira itu bukan pilihan terbaik. Saya tidak ada isu sama sekali soal Prabowo, soal Gibran. Silahkan. Isu saya adalah cara masuk yang curang itu yang membuat kita itu terbelalak gitu ya. Kok begini caranya? Soal Gibran misalnya nih ya, Gibran ini sudah umurnya 40 tahun. Bahwa Jokowi mau bangun dinasti politik, saya nggak ada masalah. Ya, bukan tidak ada masalah, tetapi begini. Praktek dinasti itu kan terjadi di mana-mana di Indonesia, di pilkades misalnya, pilkada misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi di Banten masih ada, di wilayah-wilayah di Indonesia itu masih banyak tuh praktek seperti itu. Yang berbeda adalah Gibran ini belum mencukupi aturannya dirubah. Yang pernah kita diskusikan, ini pertandingan sepak bola, masuk menit 30, peraturan dirubah, gitu ya. Wasitnya pun udah dihukum nih, sudah dikeluarkan dari pertandingan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak kembali lagi soal moralitas. Itulah yang membuat para tokoh-tokoh agama, tokoh budaya bergerak. Karena apa? Karena mereka yang menjaga etika, fatsun politik kita. Ya mereka itu tokoh-tokoh senior yang terus mengkampanyekan proses demokratisasi yang dilandaskan dari nilai-nilai keindonesiaan. Itu Nila menurut saya. Oke, Bang Rio. Ini di situasi sekarang, terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa banyak sekali drama Korea di Indonesia, di dunia politik Indonesia. Kemudian dijawab juga oleh PDIP yang mengatakan bahwa ya itu ada di lingkungan dari kepresidenan sendiri. Kemudian banyak sekali sampai yang terakhir ini PDIP juga salah satu kadernya mengatakan di kementerian banyak sekali menteri yang datang ke Bu Mega kemudian ingin mundur dari tugasnya yang sekarang. Bang Rio melihat situasi dan kondisi ini seperti apa, Bang? Itulah post-truth ya. Ya, kebenaran yang dibuat-buat seolah-olah menjadi kebenaran yang ada di dalam benak Jokowi dan keluarganya ya. Jokowi mengatakan bahwa drama sinetron, drama Korea, dia sadar tidak bahwa dialah sebagai aktor utama dari semua drama yang dibuat, mulai dari rentetan bagaimana ada koalisi Indonesia bersatu, kemudian endorsement calon presiden Ganjar yang rambutnya putih, terus kemudian statement soal cawe-cawe dan lain-lain. Dan faktanya sekarang iparnya sudah dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Situasi ini dibuat sendiri oleh Jokowi. Ya, tidak salah kemudian kalau ada yang memberikan judgement bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan Gibran ini sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto, bahkan harus melawan partainya sendiri. Nah, ini kan drama sendiri yang dibuat. Coba pilihannya, misalnya Jokowi, saya akan mengakhiri masa jabatan ini, saya pengen rakyat Indonesia tetap damai, tertib menghadapi pemilu. Kita dukung apapun yang menjadi pilihan rakyat Indonesia. Saya kira tidak akan ada drama itu. Nah, ini drama dibuat sendiri dan celakanya Jokowi yang justru mengatakannya seolah-olah dia itu adalah bagian yang paling netral, bagian yang tidak ikut serta di dalam drama itu, padahal dia aktor, produser sekaligus sutradaranya. Ini, nah itu yang saya katakan, wah ini kebenaran yang dicuplik satu tapi kemudian dinarasikan menjadi sangat masif begitu. Ini sulit untuk kita percaya. Pengen percaya, saya dulu adalah orang yang sangat menggemari Jokowi, 2 periode saya mencoblos Jokowi begitu ya. Untuk kali ini sulit rasanya untuk percaya, meskipun pengen percaya tapi sulit saya untuk percaya.
Sulit sekali untuk kemudian mempercayai sosok Presiden Jokowi yang sekarang. Artinya ketika 2 periode yang lalu Bang Rio bisa melihat sosok Presiden Jokowi yang sedemikian rupa, dan sekarang sebagai pengawat politik juga Bang Rio melihat sosok Presiden Jokowi sudah berbeda dengan sosok Presiden Jokowi yang terdahulu. Yes, Hmm. Jokowi memberikan harapan, dia coming from nothing lah istilahnya kalau Yes. dulu ya. Itulah harapan yang menjadi kita sebagai anak-anak yang lahir dari kampung-kampung ini benar-benar melihat Jokowi adalah harapan dari rakyat biasa, ya. Datang dari orang biasa, bukan orang yang darah biru, tidak punya jabatan apapun, kemudian bisa menjadi presiden. Imajinasi kita tentang kepemimpinan yang sangat sangat egaliter, kemudian istilahnya ada servant leader, leader yang melayani, itu semua ada di benak Jokowi. Kita titipkan harapan itu kepada Jokowi. Nyatanya sekarang entah itu karena memang disposisi psikologis Jokowi dari dulu seperti itu, cuman kita nggak ngerti gitu ya, atau memang kekuasaan yang sudah merubah karakter Jokowi menjadi sedemikian realis, menjadi sedemikian pragmatis, oportunis, dan haus akan kekuasaan. Nyatanya Jokowi 2014 dengan Jokowi di menjelang 2024 ini adalah dua sosok yang berbeda, Nila. Menjadi dua sosok yang berbeda. Di sebuah kesempatan saya juga pernah menonton sebuah podcast Bang Rio yang mana narasinya adalah PDIP ingin sekali hat-trick untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi ini, begitu ya. Kemudian Presiden Jokowi juga ini sama-sama ingin memenangkan juga lewat Prabowo Subianto dan juga lewat Mas Gibran. Di PDIP sempat saya berbincang mengatakan bahwa ya Jokowi tidak bersama kendaraan untuk memenangkan Ganjar karena dia meyakini Prabowo lah yang akan menang. Kita hitung-hitungan keserakahan sekarang Bang Rio. Apakah memang ini adalah bentuk dari keserakahan kedua petinggi atau orang-orang yang berpengaruh juga di Republik ini, Bang? Itulah, ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri, akhirnya Jokowi punya opsi-opsi politik yang lainnya. Jokowi ini kan kemudian merasa sudah menjadi orang yang paling hebat gitu ya, pernah jadi presiden 2 periode dan saat ini masih menjabat, dan dia punya infrastruktur politik. Akhirnya dia meredefinisi dirinya itu sekedar petugas partai atau dirinya sudah menjadi entitas politik. Toh dia punya tentakel bernama relawan, dia bisa menaruh anaknya yang lain di PSI yang mengagumi Jokowi sedemikian, ada pengkultusan terhadap Jokowi oleh PSI meskipun ini partai anak muda, tapi kemudian kontradiktif di dalam membangun narasi konteks hari ini begitu ya. Akhirnya Jokowi berpikir, merekalkulasi ya, bahwa dirinya bukan lagi Jokowi 2014, Jokowi sekarang adalah entitas politik yang bisa mendorong elektabilitas calon presiden begitu ya. Nyatanya ketika Jokowi, dan kemarin ada pengakuan dari Ganjar bahwa Jokowi mendukung Ganjar, nyatanya Ganjar ada di top line dari survei secara elektoral. Tapi kemudian ketika Ganjar bikin blunder masalah dan sampai akhirnya dideklarasikan, kemudian Prabowo yang overtake elektabilitasnya Ganjar, dan narasi yang dibuat bahwa itu adalah political endorsement dari Jokowi, semakin membuat Jokowi yakin bahwa dirinya itu entitas politik, ya kan, yang mungkin entitas politik ini kalau diformalkan menjadi partai Jokowi, dan partai Jokowi inilah yang isinya relawan dan PSI itu setara dengan PDIP. Makanya dia kemudian berpikir ini waktunya memberanikan diri untuk melakukan perlawanan kepada PDIP dan Megawati secara terkhusus begitu ya. Tapi ingat, kita ini budayanya bukan budaya yang seperti itu. Ada fatsun politik, ada kemudian juga etika, ada moralitas. PDIP adalah rumah Jokowi, di mana memberikan kesempatan 7 kali buat keluarga Jokowi untuk tampil sebagai pejabat publik,
bahkan sebagai orang terpenting di Republik ini sebagai presiden, dan itu dukungan yang sangat luar biasa saya pikir, karena harus mengalahkan banyak kepentingan di internal PDIP, tapi kemudian yang terjadi adalah Jokowi melakukan, ya istilah mereka adalah melakukan pengkhianatan, meskipun yang pernah kita bahas juga Nela, politik ya isinya ya itu balas dendam, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, 3 hal itu saja. Nah, itu menurut saya kalau pertanyaan Nela tentang Jokowi dan PDIP ya. Dari saya terakhir seperti ini Bang Rio, ini tadi ucapan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan atau narasi yang dituliskan di PDIP adalah bagaimana suara hati nurani seorang Megawati begitu ya. Sebagai closing statement juga dari Bang Rio, apakah memang ini juga jadi salah satu sampaian atau ucapan yang juga ada makna tersirat di baliknya, entah ini bentuk kemarahan yang begitu besar dari sosok seorang Bu Mega pada Presiden Jokowi, atau justru ini ya sudah, ini adalah tabuhan perang antara PDIP dan juga Presiden Jokowi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kemudian keduanya bersama-sama. Meskipun politik itu sangat lentur, sangat fleksibel, kita nggak tahu hari ini delay, besok jadi tempe, begitu ya. Ya. Seperti halnya Prabowo yang dua pemilu presiden terus-terusan berperang dengan Jokowi, tiba-tiba nyaman jadi menerima ajakan sebagai Menteri Pertahanan, ya, publik terbelalak. Tapi kalau konteksnya yang Nela tadi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, menurut saya adalah bentuk kekecewaan yang mendalam, ya kan, kemarahan yang sangat besar. Cuman memang kita harus akui kelas Ibu Megawati yang sudah mengalami banyak sekali dinamika politik, asam garam politik di Indonesia, itu berbeda dengan yang lainnya. Terlihat sekali Ibu Megawati bisa menata sikapnya, bisa memberikan pandangan konteks secara kenegaraan, konstitusional, bagi ketimbang urusan pribadinya dengan Jokowi. Dan harusnya sinyalemen itu ditangkap oleh Jokowi ya dengan cara yang lebih elegan pula. Misalnya ya sudah nyatakan diri mundur, ya kan, dari PDIP, atau memerintahkan Gibran mundur dari pencalonannya, kan masih ada waktu, paling tidak masih ada waktu sedikit ini untuk merevisi itu. Nah, lepas dari itu semua, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana PDIP seperti yang kita diskusikan harus meredefinisi lagi tentang keputusan-keputusannya terkait relasinya dengan Jokowi ini. Orientasinya itu seperti apa? Ataukah PDIP ingin belajar karena sudah 10 tahun jadi penguasa, ingin tetap berada di kekuasaannya sehingga masih ada satu lorong yang disisakan, manakala ketika Ganjar nanti tidak jadi presiden, tetap ada ruang komunikasi dengan pemenangnya, misalnya Jokowi dalam hal ini. Itu urusan lain menurut saya. Ya, tetapi kalau itu yang dipikirkan, kalau itu yang dikonstruksikan, dan itu yang dijalankan sekarang, saya akan menduga PDIP akan kehilangan momentum untuk kembali berkuasa. PDIP akan kehilangan momentum untuk kemudian kembali berkuasa. Yang pasti ini juga tidak hanya sikap dari PDIP saja ya, Bang Rio, untuk kembali pada DNA-nya yang disiplin, tapi juga etika secara politik dari sosok orang nomor satu yang paling dipandang atau yang paling terpandang di Indonesia ini juga sedang dipertaruhkan untuk kemudian marwah dan juga sosok kenegarawanannya masih bisa terjaga, dan pendukungnya tidak lari kemudian ya, karena melihat sosok Presiden Jokowi yang sudah berbeda seperti itu. Bang Rio, terima kasih banyak sekali lagi untuk obrolan kita hari ini dalam program Fokus. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih, Nela. Tribuners, demikian Tribunnews Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Kita nantikan obrolan-obrolan lain dengan tema-tema politik lainnya bersama dengan saya. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Direktur Politika Research and Consulting, PRC, Rio Prayogo mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang akhirnya keluar kandang dan menyampaikan bagaimana situasi politik di tanah air. Rio menilai, harusnya Megawati tak hanya berkomentar soal politik namun juga bersikap tegas untuk bisa memecat Jokowi serta anak mantunya dari kader PDIP.
PDIP itu DNA-nya adalah kalau enggak iya ya tidak. DNA PDIP selama ini seperti itu apalagi sudah biasa jadi oposisi, katanya. Menurut Rio, saat ini Jokowi sedang di atas angin dan mendefinisikan diri sejajar dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyebut saat ini Presiden Joko Widodo sedang merasa berada di atas angin. Presiden seolah bisa melakukan semua kehendaknya. Namun Ikrar mengingatkan, jika rakyat berkehendak, Presiden bisa saja terjungkal. Ikrar kemudian mengingatkan, Presiden kedua Soeharto yang sangat powerful juga bisa ditumbangkan. Padahal Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini menguasai 3 trias politika itu, dan menguasai kekuasaan-kekuasaan negara di bidang eksekutif. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen, dan sebagainya. Artinya Presiden merasa di atas angin karena merasa berkuasa penuh, bukat dan utuh, tidak terbagi-bagi. Tutur Ikrar seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Kompas.com, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Menurut Ikrar, sekuat-kuatnya kekuasaan, jika rakyat menghendaki untuk berhenti maka pasti pemerintahan itu akan jatuh pada akhirnya. Ia lantas menyebut kalimat itu juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Kenapa demikian? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI, dan sebagainya, kata Ikrar. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima, atau kepala staf angkatan darat, atau siapapun, ujarnya lagi. Kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri keluar dari kandang. Tapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya. Karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas. PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarnoputri. Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita kembali membahas terkait dinamika politik di tanah air. Kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo, yang mana kita akan membahas terkait suara hati nurani dari Bu Megawati Soekarnoputri. Bang Rio, selamat datang di Tribunnews on Focus, apa kabar? Baik Nila, baik semua ya. Baik Bang Rio, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya kembali dalam program Tribunnews on Focus. Bang Rio, ini suara hati nurani Bu Ketum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarnoputri. Untuk mengantar awal dari Bang Rio yang juga menonton keseluruhan dari suara hati nurani Bu Megawati ini seperti apa, Bang? Ya, pertama kita harus kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri keluar dari kandang dan menyampaikan berbagai opininya, perspektifnya dengan narasi yang sangat baik gitu ya. Menunjukkan ada dua hal paling tidak yang catatan saya. Pertama, akhirnya Megawati menyampaikan perspektifnya tentang persoalan-persoalan yang terjadi dan berkaitan langsung dengan partainya, gitu ya, di mana kadernya yang terbaik yang jadi presiden 2 periode, kemudian putra sang presiden, kemudian juga ada lembaga negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan kita tahu ada itu ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Bagaimanapun ada bangunan chemistry lah antara Megawati dengan lembaga negara yang didirikan di era beliau menjabat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara normatif memang Megawati memberikan pesan kepada Jokowi, ya, kepada Gibran, kepada siapapun yang terlibat di dalam huru-hara politik, bahwa kondisi ini tidak ideal. Kondisi yang terjadi ini
di luar apa namanya bayangan demokratisasi yang ada di benak Megawati maupun warga PDIP mungkin begitu. Nah, dua hal itu yang menurut saya menjadi highlight, meskipun saya juga harus akui yang ditunggu pemirsa, ditunggu publik begitu ya, tentang sikap tegas dari Megawati terhadap Jokowi maupun Gibran itu juga kita belum lihat ya. Kita baru menyaksikan suara-suara yang kritis itu dari pasukan Megawati ya, baik dari sekjennya, kemudian dari fungsionaris di DPP maupun politisi-politisi PDI Perjuangan. Nah itu Nila. Masih menunggu meskipun sudah ada pernyataan terkait dinamika atau situasi politik saat ini, namun yang sebenarnya ditunggu oleh publik adalah bagaimana sikap tegas dari Bu Mega ya, Bang Rio ya, sedianya ya, untuk menanggapi apa yang terjadi. Ya, karena begini ya, kita simulasikan aja pikiran kita. Misalnya orang PDI sekarang atau petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik habis Jokowi, Gibran, dan segala sengkarut persoalan di MK sampai pendaftaran Prabowo dan Gibran. Yang dikritik itu kan sekarang masih statusnya kadernya. Betul. Ya kan? Kalau konstruksi pikiran itu benar-benar dipegang seperti yang lalu-lalu, tinggal panggil, hei kamu mau kok begini sekarang, Gibran kamu juga kok begini, begitu ya. Itu kan persoalan internal di dalam PDIP. Harusnya kritisisme itu juga dibungkus dengan pendekatan formal yang selama ini juga sering dilakukan untuk mentreatment. Dulu kan Gibran pernah dipanggil tuh, ya kan? Budiman juga di treatment khusus, Budiman Sujatmiko maksud saya juga di treatment khusus sampai akhirnya dikeluarkan dari PDIP begitu. Nah, publik kan menunggu itu. Kenapa sampai sekarang PDIP masih belum melakukan sikap paling tegas, paling tidak dipanggil. Ya kan, proses politik pemanggilan itu kan menjadi sesuatu yang bukan menarik ya, tapi sesuatu yang dianggap oleh publik adalah bentuk ketegasan dari PDIP. Nah, sementara sekarang pilihannya adalah bermain dengan narasi-narasi yang viktimisasi dan lain-lain. Saya pikir itu kurang efektif dalam konteks internal PDIP, antara PDIP dengan Jokowi dan Gibran begitu. Justru kemarin Mas Bobi juga sempat dipanggil oleh Pak Sekjen untuk kemudian tidak berkenan keluar dari PDIP, Bang Rio, namun menyatakan dukungan, sudah mendeklarasikan juga dukungan untuk Prabowo Gibran 1 hari setelah kemudian mendatangi panggilan dari PDI Perjuangan. Bang Rio melihat mantu Jokowi ya, berarti ya mantu Jokowi ini seperti apa, Bang? Itu yang saya katakan ada double standard treatment kepada orang-orang lain ya selain Jokowi dan Gibran. Ya kan, saya tidak tahu apakah benar sudah ada surat pemanggilan kepada keduanya begitu ya, atau secara gentle disampaikan kepada publik bahwa oke, Jokowi, Gibran, you sekarang tidak lagi bersama kita, you punya jalan sendiri, kita juga punya jalan sendiri. Kan itu belum ada. Ya, misalnya secara formal kita tarik ininya, KTA-nya. Nah, sehingga apa? Tadi yang saya katakan, ketika publik ini melihat drama kritisisme yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PDIP, publik juga tidak langsung meyakini bahwa itu juga orang PDIP loh. Ya kan? Artinya persoalan di internal harus selesai dulu. Lah kenapa kemudian Bobi yang di treatment secara tegas seperti itu dan dengan sangat dengan sangat tegas Bobi menyampaikan mungkin juga PDIP sedang berhitung soal efek dari ketika misalnya dia terus-terusan melakukan bentuk ketegasan itu, efeknya apakah mengganggu elektabilitas partainya, karena kita tahu topangan elektabilitas partai PDIP ini juga disumbangsi oleh pemilih-pemilih setia Jokowi, mungkin berhitung di situ. Tetapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya,
karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas begitu ya. Oke, yang saya katakan tadi, Jokowi sudah berbeda dengan kita akan melakukan apapun untuk kemenangan Ganjar, dan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, ini kan masih membuka pintu komunikasi. Kalau tidak sampai ada ketegasan, itu seolah-olah masih memberi satu kamar khusus kepada Jokowi. Maka tidak heran ketika misalnya ada opini dari masyarakat bahwa PDI itu main di dua kaki gitu ya. Itu tidak bisa dipatahkan, karena memang sikap PDI sendiri yang menurut saya masih menggunakan dua standar pendekatan atau treatment dalam konteks ini. Karena bagaimanapun PDI itu sangat tegas selama ini, disiplin soal keanggotaan dan lain-lain begitu ya. Misalnya Gubernur Maluku yang mencalonkan istrinya di PAN itu langsung di treatment secara tegas oleh DPP PDIP. Nah, untuk konteks Jokowi dan Gibran, pemanggilan saya belum melihat, kemudian memberikan sikap tegas soal keanggotaan atau apakah dia masih PDIP tidak, itu pun belum kita saksikan gitu ya. Itu akan sangat merugikan PDIP menurut saya. Akan sangat merugikan bagi PDIP. Ini kalau kita hitung-hitungan atau kita sedikit tarik soal bagaimana situasi antara PDIP dan Presiden Jokowi begitu ya, Bang Rio. Di beberapa kesempatan kita sempat berbincang juga terkait bagaimana Prabowo Subianto bisa mendapatkan karomah dari Presiden Joko Widodo, atau justru Bang Rio juga melihat situasi ini adalah bentuk PDIP sedang menunggu karomah juga dari Presiden Jokowi dengan tidak bersikap tegas untuk pemecatan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya ini kan sudah istilah mereka kan pengkhianatan gitu ya. Iya, betul. Atau perselingkuhan. Kalau pengkhianatan perselingkuhan tidak dikasih ketegasan kan gimana ya? Justru persepsi publik terhadap PDIP itu semakin buruk, ya kan? Justru bola ini akan lebih mudah dimainkan oleh Jokowi dan Prabowo untuk menopang elektabilitas Prabowo Gibran misalnya. Yang kedua, infrastruktur politik sudah jelas, kita lihat saksikan belakangan berita-berita belakangan ini, mereka benar-benar didorong untuk membackup Prabowo Subianto. Pilihan terbaik buat saya untuk PDIP adalah dengan memberikan ketegasan sikap kepada Jokowi dan Gibran tanpa harus melakukan upaya viktimisasi terhadap PDIP. Masyarakat itu sangat tahu tentang komitmen konstitusional Megawati selama ini. Bagaimana misalnya Megawati itu berkonflik dengan Soeharto, tapi Megawati masih sangat menghargai Soeharto. Orang itu tahu semua bagaimana Megawati di hadapan Republik ini benar-benar punya jasa gitu loh. Tapi dalam konteks ini kayaknya memang masih dalam proses perhitungan matematika politik. Apakah kalau saya melakukan A berakibat pada B, atau kalau saya ambil C akan berakibat pada C. Terlalu lama memperhitungkan, tidak menggunakan treatment yang selama ini digunakan PDI kepada kader-kader yang lain, menurut saya tidak akan menguntungkan PDIP. Apapun bentuknya itu, terutama di dalam konstruksi narasi yang dibangun oleh para tim dari calon presiden yang sedang bertanding begitu ya. Oke. Bang Rio, beberapa waktu kemarin saya juga sempat menanyakan langsung pada salah satu politisi PDIP yang mana mengatakan apabila kita melakukan pemecatan bisa jadi juga ini adalah senjata bagi kubu atau bagi Gibran untuk kemudian menggunakan itu sebagai senjata, lah wong kitanya dipecat kok, seperti itu. Bang Rio melihat jawaban dari PDIP itu kalkulasi yang saya katakan tadi nih lah. Itu kalkulasinya. Mereka sedang membuat satu eksperimen tentang jika A atau jika C, begitu ya. Nah, pilihan yang kita lihat justru sekarang adalah pilihan yang menurut saya membuat orang berpikir, jangan-jangan PDIP ini bermain di dua kaki. Karena apa? Double standar gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harusnya dihindari. PDIP tidak harus kemudian melakukan misalnya bertengkar secara politik dengan Jokowi, tidak harus. Yang dilakukan Megawati udah oke ya, dia menunjukkan bahwa Megawati ini sangat
apa namanya jiwa statementship-nya sangat tinggi, kemudian dia tidak lebay. Megawati sangat tahu menempatkan posisi konflik, apalagi Megawati ini kan orang yang sudah asam garamnya itu dihina, dinaik, kemudian dihina lagi gitu ya. Di dalam politik di Indonesia, Megawati aktor yang paling banyak menerima situasi itu, dan sekarang harus dihadapkan pada situasi yang tidak jauh beda ya. Nah, tetapi kok pilihan politiknya, sikap politik PDIP cenderung tidak abu-abu, tapi cenderung sangat berhati-hati. Nah, PDIP tidak punya DNA hati-hati itu, ya kan? PDIP organisasi kaderisasi yang paling baik di antara semua partai yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di dalam PDIP selalu ada kata pendisiplinan, ketertiban, begitu ya. Itu yang membuat PDIP akhirnya menjadi partai yang paling besar di Indonesia. Dan itu dirasakan oleh partai lain, bahkan harus dicontoh, ya kan? Saya tahu betul bagaimana mereka menganggap PDIP itu adalah partai kader yang paling utama dibanding kader partai-partai yang lain. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, kok PDIP terkesan sangat berhati-hati, sehingga memunculkan narasi-narasi yang justru itu backfire buat dia. Bukan harus memecat, gitu ya? Pilihannya kan banyak. Ya kan, sudah berbeda pilihan dan harus sudah tidak lagi bersama PDIP. Begitu, sembari PDIP bisa dong membangun koalisi atau setidaknya komunikasi dengan koalisi perubahan. Ya, minum kopi, minum teh, ya kan. Apalagi kemarin kita lihat beberapa partai sudah ngasih sinyalemen, itu harus dimanfaatkan untuk PDIP. Paling tidak, bukan untuk putaran pertama, tapi nanti untuk putaran kedua. Ya kan, bagaimanapun harus ada nih calon presiden atau gerbong koalisi yang tersisih dari putaran pertama, dan PDIP harus memanfaatkan itu. Nah, bentuk ketegaran politik semacam itu yang harusnya dipilih ketimbang misalnya melakukan upaya-upaya narasi kritis, tetapi satu sisi kritisnya itu kan pada kadernya. Ini kan persoalan internal, gitu ya. Ini kan persoalan internal antara Jokowi dengan PDIP, gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa urusan Jokowi, urusan Gibran itu adalah persoalan internal PDIP. Selesaikan di internal. Bangun narasi-narasi kegagahan yang seperti Mega lakukan di kemarin itu. Ya, meskipun kurang terlalu dan kurang menukik, tapi setidaknya kita melihat Megawati sangat tough, sangat tangguh menghadapi situasi yang seperti ini. Itu. Saya. Pertanyaan dari saya selanjutnya seperti ini, Bang Rio. Ini apabila memang Megawati bersikap tegas memecat begitu ya Presiden Jokowi misalnya, atau mungkin Mas Gibran dan juga Mas Bobi, apakah ini situasi yang kemudian secara hitung-hitungan kalau dari kacamata Anda sebagai politik merugikan untuk PDIP karena Jokowi efek yang begitu besar, atau justru ada kemungkinan bahwa ini jadi peluang baru juga? Saya balik bertanya, kalau tidak dipecat ini menguntungkan apa merugikan? Iya kan? Nah, pilihan dalam politik selalu sulit, ya. Tidak ada pilihan yang selalu yang terbaik. Makanya saya katakan tadi, PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu. Apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Nah, ketegasan sikap PDIP itulah yang kemudian membuat baseline dia itu tebal di masyarakat. Ya, nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, bukan memecat lah katakannya, memberhentikan Jokowi sebagai kader. Kalau memecat itu kan kadang-kadang bahasa media tuh, ya. Diberhentikan Jokowi sebagai kader karena sudah pisah jalan. Pertanyaannya, kalau tidak diberhentikan, apakah itu juga merugikan atau menguntungkan buat PDIP? Nyatanya sekarang Jokowi dibiarkan, hasil survei lembaga-lembaga yang dirilis, meskipun kita juga harus kritis sama hasil hasil survei itu. Setidaknya Prabowo sudah mengungguli, setidaknya dari perspektif atau analisa temuan mereka, Prabowo sudah mengungguli namanya Ganjar dan Mahfud MD, gitu ya. Nah, artinya apa? Situasi ini atau bahasa dirimu dipecat atau diberhentikan begitu ya, justru tidak menguntungkan buat Ganjar, ya kan? Nah, sekarang menurut saya langkah apa yang paling strategis? Menurut saya
Jangan publik dibuat ambivalen perspektifnya, Mhm. ya kan? Eh, PDI harus kembali lagi ke jati dirinya sebagai partai yang paling disiplin, paling taat aturan di dalam internal keluarga PDIP. Itu baseline PDIP. Oke, harus kembali ke jalan dan juga ke DNA PDIP yang selama ini dikenal oleh publik seperti itu ya, Bang Rio ya. Daripada sekarang terkesan main dua kaki atau justru tidak bersikap tegas untuk keluarga dari Presiden Joko Widodo. Menarik juga Bang Rio adalah ketika Mas Gibran akhirnya kemudian menjawab suara hati nurani dari Ibu Megawati dengan statement, ya kalau memang ditemukan ada kecurangan, ya laporkan saja. Tanggapan Bang Rio seperti apa, Bang? Sudahlah, kalau soal Jokowi dan Gibran kan bolak-balik sudah kita di publik ini disajikan satu drama yang istilahnya dramaturgi gitu ya, antara yang diomongkan sama yang dilakukan itu berbeda ya, antara statement yang disampaikan ke media ke publik dengan apa yang dikerjakan itu berbeda begitu ya. Misalnya Jokowi tidak cawe-cawe tapi dia yang mengorganisir semua urusan politik pencapresan ini. Kemudian bilang bahwa Gibran belum layak dan lain-lain tapi didorong untuk jadi cawapres begitu ya. Saya agak kurang bersimpati dengan jiwa-jiwa politik yang seperti itu, dan itu bukan kalau bahasa tadi bukan DNA kita sebagai seorang yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Kenapa? Bicara soal tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, kita melihat bagaimana selain pertarungan ide, juga ada pertarungan moral di situ yang dilandaskan oleh founding fathers di dalam membangun narasi-narasi politik begitu ya. Jadi saya itu terlalu meremehkan. Nyatanya sudah jelas bahwa upaya dia masuk sebagai cawapres adalah upaya pelanggaran etik yang sangat berat ya. Secara moral harusnya pilihan terbaik buat Gibran sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia misalnya, katakan seperti itu, mundur sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan ini juga ujian sebenarnya buat Prabowo Subianto, bagaimana moralitas politik itu benar-benar tetap dikedepankan begitu. Meskipun kita agak sumir ya berdiskusi soal etika dan moralitas dalam paradigma realis begitu. Saya lihat aktor-aktor politik menjadi sangat realis sekali. There is no morality in politics, ya kan, itu doktrin realisme politik begitu. Tapi untuk konteks Indonesia saya kira itu bukan pilihan terbaik. Saya tidak ada isu sama sekali soal Prabowo, soal Gibran. Silahkan. Isu saya adalah cara masuk yang curang itu yang membuat kita itu terbelalak gitu ya. Kok begini caranya? Soal Gibran misalnya nih ya, Gibran ini sudah umurnya 40 tahun, bahwa Jokowi mau bangun dinasti politik, saya nggak ada masalah ya, bukan tidak ada masalah, tetapi begini, praktek dinasti itu kan terjadi di mana-mana di Indonesia, di pilkades misalnya, pilkada misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi di Banten masih ada, di wilayah-wilayah di Indonesia itu masih banyak tuh praktek seperti itu. Yang berbeda adalah Gibran ini belum mencukupi aturannya dirubah. Yang pernah kita diskusikan, ini pertandingan sepak bola, masuk menit 30, peraturan dirubah. Gitu ya. Wasitnya pun udah dihukum nih, sudah dikeluarkan dari pertandingan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak kembali lagi soal moralitas. Itulah yang membuat para tokoh-tokoh agama, tokoh budaya bergerak. Karena apa? Karena mereka yang menjaga etika, fatsun politik kita. Ya mereka itu tokoh-tokoh senior yang terus mengkampanyekan proses demokratisasi yang dilandaskan dari nilai-nilai keindonesiaan. Itu Nila menurut saya. Oke, Bang Rio. Ini di situasi sekarang, terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa banyak sekali drama Korea di Indonesia, di dunia politik Indonesia. Kemudian dijawab juga oleh PDIP yang mengatakan bahwa ya itu ada di lingkungan dari kepresidenan sendiri. Kemudian banyak sekali sampai yang terakhir ini PDIP juga salah satu kadernya mengatakan di kementerian banyak sekali menteri yang datang ke Bu Mega kemudian ingin mundur dari tugasnya yang sekarang. Bang Rio melihat situasi dan kondisi ini seperti apa, Bang? Itulah post-truth ya.
ya, kebenaran yang dibuat-buat seolah-olah menjadi kebenaran yang ada di dalam benak Jokowi dan apa namanya dan keluarganya. Ya. Jokowi mengatakan bahwa drama sinetron, drama Korea, dia sadar tidak bahwa dialah sebagai aktor utama dari semua drama yang dibuat, mulai dari rentetan bagaimana ada koalisi Indonesia apa itu bersatu, kemudian endorsement calon presiden Ganjar yang rambutnya putih, terus kemudian statement soal cawe-cawe dan lain-lain. Dan faktanya sekarang iparnya sudah dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Situasi ini dibuat sendiri oleh Jokowi. Ya, tidak salah kemudian kalau ada yang memberikan judgement bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan Gibran ini sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto, bahkan harus melawan partainya sendiri. Nah, ini kan drama sendiri yang dibuat. Coba pilihannya, misalnya Jokowi, saya akan mengakhiri masa jabatan ini, saya pengen rakyat Indonesia tetap damai, tertib menghadapi pemilu, kita dukung apapun yang menjadi pilihan rakyat Indonesia. Saya kira tidak akan ada drama itu. Nah, ini drama dibuat sendiri, dan celakanya Jokowi yang justru mengatakannya seolah-olah dia itu adalah bagian yang paling netral, bagian yang tidak ikut serta di dalam drama itu, padahal dia aktor, produser, sekaligus apanya itu ya, sutradaranya. Ini, nah itu yang saya katakan, wah ini kebenaran yang dicuplik satu, tapi kemudian dinarasikan menjadi sangat masif begitu. Ini apa ya, sulit untuk kita percaya. Pengen percaya, saya dulu adalah orang yang sangat menggemari Jokowi, 2 periode saya mencoblos Jokowi begitu ya. Untuk kali ini sulit rasanya untuk percaya, meskipun pengen percaya tapi sulit saya untuk percaya. Sulit sekali untuk kemudian mempercayai sosok Presiden Jokowi yang sekarang. Artinya ketika 2 periode yang lalu Bang Rio bisa melihat sosok Presiden Jokowi yang sedemikian rupa, dan sekarang sebagai pengawat politik juga Bang Rio melihat sosok Presiden Jokowi sudah berbeda dengan sosok Presiden Jokowi yang terdahulu. Yes. Jokowi memberikan harapan, dia coming from nothing lah istilahnya kalau dulu ya. Itulah harapan yang menjadi kita sebagai anak-anak yang lahir dari kampung-kampung ini benar-benar melihat Jokowi adalah harapan dari rakyat biasa, ya. Datang dari orang biasa, bukan orang yang darah biru, tidak punya jabatan apapun, kemudian bisa menjadi presiden. Imajinasi kita tentang kepemimpinan yang sangat sangat egaliter, kemudian istilahnya ada servant leader, leader yang melayani, itu semua ada di benak Jokowi. Kita titipkan harapan itu kepada Jokowi. Nyatanya sekarang entah itu karena memang disposisi psikologis Jokowi dari dulu seperti itu, cuman kita nggak ngerti gitu ya, atau memang kekuasaan yang sudah merubah karakter Jokowi menjadi sedemikian realis, menjadi sedemikian pragmatis, oportunis, dan haus akan kekuasaan. Nyatanya Jokowi 2014 dengan Jokowi menjelang 2024 ini adalah 2 sosok yang berbeda, Nila. Menjadi 2 sosok yang berbeda. Di sebuah kesempatan saya juga pernah menonton sebuah podcast Bang Rio yang mana narasinya adalah PDIP ingin sekali hat-trick untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi ini begitu ya. Kemudian Presiden Jokowi juga ini sama-sama ingin memenangkan juga lewat Prabowo Subianto dan juga lewat Mas Gibran. Di PDIP sempat saya berbincang mengatakan bahwa ya Jokowi tidak bersama kendaraan untuk memenangkan Ganjar karena dia meyakini Prabowo lah yang akan menang. Kita hitung-hitungan keserakahan sekarang Bang Rio. Apakah memang ini adalah bentuk dari keserakahan kedua petinggi atau orang-orang yang berpengaruh juga di Republik ini, Bang? Itulah, ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri, akhirnya Jokowi punya opsi-opsi politik yang lainnya.
Jokowi ini kan kemudian merasa sudah menjadi orang yang paling hebat gitu ya, pernah jadi presiden 2 periode dan saat ini masih menjabat dan dia punya infrastruktur politik. Akhirnya dia meredefinisi dirinya itu sekedar petugas partai atau dirinya sudah menjadi entitas politik. Toh dia punya tentakel bernama relawan, dia bisa menaruh anaknya yang lain di PSI yang mengagumi Jokowi sedemikian, ada pengkultusan terhadap Jokowi oleh PSI meskipun ini partai anak muda tapi kemudian kontradiktif di dalam membangun narasi konteks hari ini begitu ya. Akhirnya Jokowi berpikir merekalkulasi ya bahwa dirinya bukan lagi Jokowi 2014, Jokowi sekarang adalah entitas politik yang bisa mendorong elektabilitas calon presiden begitu ya. Nyatanya ketika Jokowi dan kemarin ada pengakuan dari Ganjar bahwa Jokowi mendukung Ganjar, nyatanya Ganjar ada di top line dari survei secara elektoral. Tapi kemudian ketika Ganjar bikin blunder masalah dan sampai akhirnya dideklarasikan, kemudian Prabowo yang overtake elektabilitasnya Ganjar dan narasi yang dibuat bahwa itu adalah political endorsement dari Jokowi, semakin membuat Jokowi yakin bahwa dirinya itu entitas politik, ya kan? Yang mungkin entitas politik ini kalau diformalkan menjadi partai Jokowi dan partai Jokowi inilah yang isinya relawan dan PSI itu setara dengan PDIP, makanya dia kemudian berpikir ini waktunya memberanikan diri untuk melakukan perlawanan kepada PDIP dan Megawati secara terkhusus begitu ya. Tapi ingat, kita ini budayanya bukan budaya yang seperti itu. Ada fatsun politik, ada kemudian juga etika, ada moralitas. PDIP adalah rumah Jokowi di mana memberikan kesempatan 7 kali buat keluarga Jokowi untuk tampil sebagai pejabat publik, bahkan sebagai orang terpenting di republik ini sebagai presiden, dan itu dukungan yang sangat luar biasa. Saya pikir karena harus mengalahkan banyak kepentingan di internal PDIP, tapi kemudian yang terjadi adalah Jokowi melakukan ya istilah mereka adalah melakukan pengkhianatan, meskipun yang pernah kita bahas juga Nela, politik ya isinya ya itu balas dendam, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, 3 hal itu saja. Nah, itu menurut saya kalau pertanyaan Nela tentang Jokowi dan PDIP ya. Dari saya terakhir seperti ini Bang Rio, ini tadi ucapan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan atau narasi yang dituliskan di PDIP adalah bagaimana suara hati nurani seorang Megawati begitu ya. Sebagai closing statement juga dari Bang Rio, apakah memang ini juga jadi salah satu sampaian atau ucapan yang juga ada makna tersirat di baliknya, entah ini bentuk kemarahan yang begitu besar dari sosok seorang Bu Mega pada Presiden Jokowi, atau justru ini ya sudah, ini adalah tabuhan perang antara PDIP dan juga Presiden Jokowi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kemudian keduanya bersama-sama. Meskipun politik itu sangat lentur, sangat fleksibel, kita nggak tahu hari ini delay besok jadi tempe begitu ya. Seperti halnya Prabowo yang dua pemilu presiden terus-terusan berperang dengan Jokowi, tiba-tiba nyaman jadi menerima ajakan sebagai Menteri Pertahanan ya, publik terbelalak. Tapi kalau konteksnya yang Nela tadi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, menurut saya adalah bentuk kekecewaan yang mendalam, ya kan, kemarahan yang sangat besar. Cuman memang kita harus akui kelas Ibu Megawati yang sudah mengalami banyak sekali dinamika politik, asam garam politik di Indonesia, itu berbeda dengan yang lainnya. Terlihat sekali Ibu Megawati bisa menata sikapnya, bisa memberikan pandangan konteks secara kenegaraan, konstitusional, bagi ketimbang urusan pribadinya dengan Jokowi. Dan harusnya sinyalemen itu ditangkap oleh Jokowi ya dengan cara yang lebih elegan pula. Misalnya ya sudah nyatakan diri mundur, ya kan, dari PDIP atau memerintahkan Gibran mundur dari
pencalonannya, kan masih ada waktu, paling tidak masih ada waktu sedikit ini untuk merevisi itu. Nah, lepas dari itu semua, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana PDIP seperti yang kita diskusikan harus meredefinisi lagi tentang keputusan-keputusannya terkait relasinya dengan Jokowi ini. Orientasinya itu seperti apa? Ataukah PDIP ingin belajar karena sudah 10 tahun jadi penguasa, ingin tetap berada di kekuasaannya sehingga masih ada satu lorong yang disisakan, manakala ketika Ganjar nanti tidak jadi presiden, tetap ada ruang komunikasi dengan pemenangnya, misalnya Jokowi dalam hal ini. Itu urusan lain menurut saya, ya. Tetapi kalau itu yang dipikirkan, kalau itu yang dikonstruksikan, dan itu yang dijalankan sekarang, saya akan menduga PDIP akan kehilangan momentum untuk kembali berkuasa. PDIP akan kehilangan momentum untuk kemudian kembali berkuasa. Yang pasti ini juga tidak hanya sikap dari PDIP saja ya, Bang Rio, untuk kembali pada DNA-nya yang disiplin, tapi juga etika secara politik dari sosok orang nomor satu yang paling dipandang atau yang paling terpandang di Indonesia ini juga sedang dipertaruhkan untuk kemudian marwah dan juga sosok kenegarawanannya masih bisa terjaga, dan pendukungnya tidak lari kemudian ya, karena melihat sosok Presiden Jokowi yang sudah berbeda seperti itu. Bang Rio, terima kasih banyak sekali lagi untuk obrolan kita hari ini dalam program On Fokus. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Rio. Terima kasih, Nila. Tribuners, demikian Tribunnews On Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Kita nantikan obrolan-obrolan lain dengan tema-tema politik lainnya bersama dengan saya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Direktur Politika Research and Consulting, PRC, Rio Prayogo mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang akhirnya keluar kandang dan menyampaikan bagaimana situasi politik di tanah air. Rio menilai, harusnya Megawati tak hanya berkomentar soal politik namun juga bersikap tegas untuk bisa memecat Jokowi serta anak mantunya dari kader PDIP. PDIP itu DNA-nya adalah kalau enggak iya ya tidak. DNA PDIP selama ini seperti itu apalagi sudah biasa jadi oposisi, katanya. Menurut Rio, saat ini Jokowi sedang di atas angin dan mendefinisikan diri sejajar dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyebut saat ini Presiden Joko Widodo sedang merasa berada di atas angin. Presiden seolah bisa melakukan semua kehendaknya. Namun Ikrar mengingatkan, jika rakyat berkehendak, Presiden bisa saja terjungkal. Ikrar kemudian mengingatkan, Presiden kedua Soeharto yang sangat powerful juga bisa ditumbangkan. Padahal Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini menguasai 3 trias politika itu, dan menguasai kekuasaan-kekuasaan negara di bidang eksekutif. Yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen, dan sebagainya. Artinya Presiden merasa di atas angin karena merasa berkuasa penuh, bukat dan utuh, tidak terbagi-bagi. Tutur Ikrar seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Kompas.com, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Menurut Ikrar, sekuat-kuatnya kekuasaan, jika rakyat menghendaki untuk berhenti maka pasti pemerintahan itu akan jatuh pada akhirnya. Ia lantas menyebut kalimat itu juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Kenapa demikian? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI, dan sebagainya, kata Ikrar. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima, atau kepala staf angkatan darat, atau siapapun, ujarnya lagi. Kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri keluar dari kandang. Tapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya. Karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas. PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarnoputri.
Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita kembali membahas terkait dinamika politik di tanah air. Kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Politika Research and Consulting atau PRC, ada Bang Rio Prayogo, yang mana kita akan membahas terkait suara hati nurani dari Bu Megawati Soekarno Putri. Bang Rio, selamat datang di Tribunnews on Focus, apa kabar? Baik, Nila, baik semua ya. Baik, Bang Rio. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya kembali dalam program Tribunnews on Focus, Bang Rio. Ini suara hati nurani Bu Ketum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri. Untuk mengantar awal dari Bang Rio yang juga menonton keseluruhan dari suara hati nurani Bu Megawati ini seperti apa, Bang? Ya, pertama kita harus kita melihat bahwa akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri keluar dari kandang dan menyampaikan berbagai opininya, perspektifnya dengan narasi yang sangat baik gitu ya. Menunjukkan ada dua hal paling tidak yang catatan saya. Pertama, akhirnya Megawati menyampaikan perspektifnya tentang persoalan-persoalan yang terjadi dan berkaitan langsung dengan partainya, gitu ya, di mana kadernya yang terbaik yang jadi presiden 2 periode, kemudian putra sang presiden, kemudian juga ada lembaga negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini kan kita tahu ada itu ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, begitu ya. Bagaimanapun ada bangunan chemistry lah antara Megawati dengan lembaga negara yang didirikan di era beliau menjabat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara normatif memang Megawati memberikan pesan kepada Jokowi, ya, kepada Gibran, kepada siapapun yang terlibat di dalam huru-hara politik, bahwa kondisi ini tidak ideal. Kondisi yang terjadi ini di luar bayangan demokratisasi yang ada di benak Megawati maupun warga PDIP mungkin begitu. Nah, dua hal itu yang menurut saya menjadi highlight, meskipun saya juga harus akui yang ditunggu pemirsa, ditunggu publik begitu ya, tentang sikap tegas dari Megawati terhadap Jokowi maupun Gibran itu juga kita belum lihat ya. Kita baru menyaksikan suara-suara yang kritis itu dari pasukan Megawati ya, baik dari sekjennya, kemudian dari fungsionaris di DPP maupun politisi-politisi PDI Perjuangan. Nah, itu Nila. Masih menunggu meskipun sudah ada pernyataan terkait dinamika atau situasi politik saat ini, namun yang sebenarnya ditunggu oleh publik adalah bagaimana sikap tegas dari Bu Mega ya, Bang Rio ya, sedianya ya, untuk menanggapi yang terjadi. Ya, karena begini ya, kita simulasikan aja pikiran kita. Misalnya orang PDI sekarang atau petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik habis Jokowi, Gibran, dan segala sengkarut persoalan di MK sampai pendaftaran Prabowo dan Gibran. Yang dikritik itu kan sekarang masih statusnya kadernya. Betul. Ya kan? Kalau konstruksi pikiran itu benar-benar dipegang seperti yang lalu-lalu, tinggal panggil, hei kamu mau kok begini sekarang? Gibran, kamu juga kok begini? Begitu ya. Itu kan persoalan internal di dalam PDIP. Harusnya kritisisme itu juga dibungkus dengan pendekatan formal yang selama ini juga sering dilakukan untuk mentreatment. Dulu kan Gibran pernah dipanggil tuh, ya kan? Budiman juga di treatment khusus, Budiman Sujatmiko maksud saya juga di treatment khusus sampai akhirnya dikeluarkan dari PDIP begitu. Nah, publik kan menunggu itu. Kenapa sampai sekarang PDIP masih belum melakukan sikap paling tegas, paling tidak dipanggil. Ya kan, proses politik pemanggilan itu kan menjadi sesuatu yang bukan menarik ya, tapi sesuatu yang dianggap oleh publik adalah bentuk ketegasan dari PDIP. Nah, sementara sekarang pilihannya adalah
bermain dengan narasi-narasi yang viktimisasi dan lain-lain. Saya pikir itu kurang efektif dalam konteks internal PDIP, antara PDIP dengan Jokowi dan Gibran begitu. Justru kemarin Mas Bobi juga sempat dipanggil oleh Pak Sekjen untuk kemudian tidak berkenan keluar dari PDIP, Bang Rio, namun menyatakan dukungan, sudah mendeklarasikan juga dukungan untuk Prabowo Gibran 1 hari setelah kemudian mendatangi panggilan dari PDI Perjuangan. Bang Rio melihat mantu Jokowi ya, berarti ya, mantu Jokowi ini seperti apa, Bang? Itu yang saya katakan, ada double standard treatment kepada orang-orang lain ya, selain Jokowi dan Gibran. Ya kan, saya tidak tahu apakah benar sudah ada surat pemanggilan kepada keduanya begitu ya, atau secara gentle disampaikan kepada publik bahwa oke, Jokowi, Gibran, you sekarang tidak lagi bersama kita, you punya jalan sendiri, kita juga punya jalan sendiri. Kan itu belum ada. Nah, misalnya secara formal kita tarik ininya, KTA-nya. Nah, sehingga apa? Tadi yang saya katakan, ketika publik ini melihat drama kritisisme yang disampaikan oleh punggawa-punggawa PDIP, publik juga tidak langsung meyakini bahwa itu juga orang PDIP loh. Ya kan? Artinya persoalan di internal harus selesai dulu. Lah kenapa kemudian Bobi yang di treatment secara tegas seperti itu dan dengan sangat dengan sangat tegas Bobi menyampaikan, mungkin juga PDIP sedang berhitung soal efek dari ketika misalnya dia terus-terusan melakukan bentuk ketegasan itu, efeknya apakah mengganggu elektabilitas partainya, karena kita tahu topangan elektabilitas partai PDIP ini juga disumbangsi oleh pemilih-pemilih setia Jokowi, mungkin berhitung di situ. Tetapi menurut saya pilihan playing victims itu menurut saya akan kurang strategis ya, karena tidak harus merengek, tidak harus menangisi, orang tetap bisa tegas begitu ya. Oke, yang saya katakan tadi, Jokowi sudah berbeda dengan kita akan melakukan apapun untuk kemenangan Ganjar, dan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, ini kan masih membuka pintu komunikasi. Kalau tidak sampai ada ketegasan, itu seolah-olah masih memberi satu kamar khusus kepada Jokowi. Maka tidak heran ketika misalnya ada opini dari masyarakat bahwa PDI itu main di dua kaki gitu ya. Itu tidak bisa dipatahkan, karena memang sikap PDI sendiri yang menurut saya masih menggunakan dua standar pendekatan atau treatment dalam konteks ini. Karena bagaimanapun PDI itu sangat tegas selama ini, disiplin soal keanggotaan dan lain-lain begitu ya. Misalnya Gubernur Maluku yang mencalonkan istrinya di PAN itu langsung di treatment secara tegas oleh DPP PDIP. Nah, untuk konteks Jokowi dan Gibran, pemanggilan saya belum melihat kemudian memberikan sikap tegas soal keanggotaan atau apakah dia masih PDIP tidak, itu pun belum kita saksikan gitu ya. Itu akan sangat merugikan PDIP menurut saya. Akan sangat merugikan bagi PDIP. Ini kalau kita hitung-hitungan atau kita sedikit tarik soal bagaimana situasi antara PDIP dan Presiden Jokowi begitu ya, Bang Rio, di beberapa kesempatan kita sempat berbincang juga terkait bagaimana Prabowo Subianto bisa mendapatkan karomah dari Presiden Joko Widodo, atau justru Bang Rio juga melihat situasi ini adalah bentuk PDIP sedang menunggu karomah juga dari Presiden Jokowi dengan tidak bersikap tegas untuk pemecatan dan lain sebagainya? Itu yang menurut saya ini kan sudah istilah mereka kan pengkhianatan gitu ya. Iya, betul. Atau perselingkuhan ya. Kalau pengkhianatan perselingkuhan tidak dikasih ketegasan kan gimana ya? Justru persepsi publik terhadap PDIP itu semakin buruk ya kan. Justru bola ini akan lebih mudah dimainkan oleh Jokowi dan Prabowo untuk menopang elektabilitas Prabowo Gibran misalnya. Yang kedua, infrastruktur politik sudah jelas, kita saksikan belakangan berita-berita belakangan ini, mereka benar-benar
didorong untuk membackup Prabowo Subianto. Pilihan terbaik buat saya untuk PDIP adalah dengan memberikan ketegasan sikap kepada Jokowi dan Gibran tanpa harus melakukan upaya viktimisasi terhadap PDIP. Masyarakat itu sangat tahu kok tentang komitmen konstitusional Megawati selama ini. Bagaimana misalnya Megawati itu berkonflik dengan Soeharto, tapi Megawati masih sangat menghargai Soeharto. Orang tuh tahu semua bagaimana Megawati di hadapan Republik ini benar-benar punya jasa gitu loh. Tapi dalam konteks ini kayaknya memang masih dalam proses perhitungan matematika politik. Apakah kalau saya melakukan A berakibat pada B, atau kalau saya ambil C akan berakibat pada C. Terlalu lama memperhitungkan, tidak menggunakan treatment yang selama ini digunakan PDI kepada kader-kader yang lain, menurut saya tidak akan menguntungkan PDIP. Apapun bentuknya itu, terutama di dalam konstruksi narasi yang dibangun oleh para tim dari calon presiden yang sedang bertanding, begitu ya. Oke, Bang Rio, beberapa waktu kemarin saya juga sempat menanyakan langsung pada salah satu politisi PDIP yang mana mengatakan apabila kita melakukan pemecatan bisa jadi juga ini adalah senjata bagi kubu atau bagi Gibran untuk kemudian menggunakan itu sebagai senjata, lah wong kitanya dipecat kok, seperti itu. Bang Rio melihat jawaban dari PDIP itu kalkulasi yang saya katakan tadi nih lah. Itu kalkulasinya. Mereka sedang membuat satu eksperimen tentang jika A atau jika C, begitu ya. Dan pilihan yang kita lihat justru sekarang adalah pilihan yang menurut saya membuat orang berpikir, jangan-jangan PDIP ini bermain di dua kaki. Karena apa? Double standar gitu loh. Nah, itu yang menurut saya harusnya dihindari. PDIP tidak harus kemudian melakukan misalnya bertengkar secara politik dengan Jokowi, tidak harus. Yang dilakukan Megawati udah oke ya, dia menunjukkan bahwa Megawati ini sangat jiwa statementship-nya sangat tinggi, kemudian dia tidak lebay. Megawati sangat tahu menempatkan posisi konflik, apalagi Megawati ini kan orang yang sudah asam garamnya itu dihina, dinaik, kemudian dihina lagi gitu ya. Di dalam politik di Indonesia, Megawati aktor yang paling banyak menerima situasi itu, dan sekarang harus dihadapkan pada situasi yang tidak jauh beda ya. Nah, tetapi kok pilihan politiknya, sikap politik PDIP cenderung tidak abu-abu, tapi cenderung sangat berhati-hati. Nah, PDIP tidak punya DNA hati-hati itu, ya kan? PDIP organisasi kaderisasi yang paling baik di antara semua partai yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena di dalam PDIP selalu ada kata pendisiplinan, ketertiban, begitu ya. Itu yang membuat PDIP akhirnya menjadi partai yang paling besar di Indonesia. Dan itu dirasakan oleh partai lain, bahkan harus dicontoh, ya kan? Saya tahu betul bagaimana mereka menganggap PDIP itu adalah partai kader yang paling utama dibanding partai-partai yang lain. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, kok PDIP terkesan sangat berhati-hati, sehingga memunculkan narasi-narasi yang justru itu backfire buat dia. Bukan harus memecat gitu ya, pilihannya kan banyak, ya kan? Sudah berbeda pilihan dan harus sudah tidak lagi bersama PDIP. Begitu, sembari PDIP bisa dong membangun koalisi atau setidaknya komunikasi dengan koalisi perubahan. Ya, minum kopi, minum teh, ya kan? Apalagi kemarin kita lihat beberapa partai sudah ngasih sinyalemen, itu harus dimanfaatkan untuk PDIP. Paling tidak, bukan untuk putaran pertama, tapi nanti untuk putaran kedua. Ya kan? Bagaimanapun harus ada nih calon presiden atau gerbong koalisi yang tersisih dari putaran pertama, dan PDIP harus memanfaatkan itu. Nah, bentuk ketegaran politik semacam itu yang harusnya dipilih ketimbang misalnya melakukan upaya-upaya narasi kritis, tetapi satu sisi kritisnya itu kan pada kadernya. Ini kan persoalan internal, gitu ya. Ini kan persoalan internal antara Jokowi dengan PDIP.
gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa urusan Jokowi, urusan Gibran itu adalah persoalan internal PDIP. Selesaikan di internal. Bangun narasi-narasi kegagahan yang seperti Mega lakukan di kemarin itu. Ya meskipun kurang terlalu dan kurang menukik, tapi setidaknya kita melihat Megawati sangat tough, sangat tangguh menghadapi situasi yang seperti ini. Itu saya. Pertanyaan dari saya selanjutnya seperti ini, Bang Rio. Ini apabila memang Megawati bersikap tegas memecat begitu ya Presiden Jokowi misalnya, atau mungkin Mas Gibran dan juga Mas Bobi, apakah ini situasi yang kemudian secara hitung-hitungan kalau dari kacamata Anda sebagai politik merugikan untuk PDIP karena Jokowi efek yang begitu besar, atau justru ada kemungkinan bahwa ini jadi peluang baru juga? Saya balik bertanya, kalau tidak dipecat ini menguntungkan apa merugikan? Iya kan? Nah, pilihan dalam politik selalu sulit, ya. Tidak ada pilihan yang selalu yang terbaik. Makanya saya katakan tadi, PDI itu DNA-nya itu adalah kalau enggak iya ya tidak. Kan seperti itu. DNA PDI itu selalu seperti itu, apalagi selama ini sudah jadi terbiasa menjadi oposisi. Nah, ketegasan sikap PDIP itulah yang kemudian membuat baseline dia itu tebal di masyarakat. Ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, bukan memecat lah katakannya, memberhentikan Jokowi sebagai kader. Kalau memecat itu kan kadang-kadang bahasa media tuh. Ya. Diberhentikan Jokowi sebagai kader karena sudah pisah jalan. Pertanyaannya, kalau tidak diberhentikan, apakah itu juga merugikan atau menguntungkan buat PDIP? Nyatanya sekarang Jokowi dibiarkan, hasil survei lembaga-lembaga yang dirilis, meskipun kita juga harus kritis sama hasil lembaga hasil survei itu, setidaknya Prabowo sudah mengungguli, setidaknya dari perspektif atau analisa temuan mereka, Prabowo sudah mengungguli namanya Ganjar dan Mahfud MD, gitu ya. Nah, artinya apa? Situasi ini atau kan bahasa dirimu dipecat atau diberhentikan begitu ya, justru tidak menguntungkan buat Ganjar, ya kan? Nah, sekarang menurut saya langkah apa yang paling strategis? Menurut saya jangan publik dibuat ambivalen perspektifnya, ya kan? PDI harus kembali lagi ke jati dirinya sebagai partai yang paling disiplin, paling taat aturan di dalam internal keluarga PDIP. Itu baseline PDIP. Oke, harus kembali ke jalan dan juga ke DNA PDIP yang selama ini dikenal oleh publik, seperti itu ya, Bang Rio ya. Daripada sekarang terkesan main dua kaki atau justru tidak bersikap tegas untuk keluarga dari Presiden Joko Widodo. Menarik juga Bang Rio adalah ketika Mas Gibran akhirnya kemudian menjawab suara hati nurani dari Ibu Megawati dengan statement, ya kalau memang ditemukan ada kecurangan, ya laporkan saja. Tanggapan Bang Rio seperti apa, Bang? Sudahlah, kalau soal Jokowi dan Gibran kan bolak-balik sudah kita di publik ini disajikan satu drama yang istilahnya dramaturgi gitu ya, antara yang diomongkan sama yang dilakukan itu berbeda ya, antara statement yang disampaikan ke media ke publik dengan apa yang dikerjakan itu berbeda begitu ya. Misalnya Jokowi tidak cawe-cawe, tapi dia yang mengorganisir semua urusan politik pencapresan ini, kemudian bilang bahwa Gibran belum layak dan lain-lain, tapi didorong untuk jadi cawapres begitu ya. Saya agak kurang bersimpati dengan jiwa-jiwa politik yang seperti itu, dan itu bukan kalau bahasa tadi bukan DNA kita sebagai seorang yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia. Kenapa? Bicara soal tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, kita melihat bagaimana selain pertarungan ide, juga ada pertarungan moral di situ yang dilandaskan oleh founding fathers di dalam membangun narasi-narasi politik begitu ya. Jadi saya itu terlalu meremehkan. Nyatanya sudah jelas bahwa upaya dia masuk sebagai cawapres adalah upaya pelanggaran etik yang sangat berat ya. Secara moral harusnya pilihan terbaik buat Gibran sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia, misalnya katakan seperti itu, mundur sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan ini juga ujian sebenarnya buat
Prabowo Subianto, bagaimana moralitas politik itu benar-benar tetap dikedepankan begitu. Meskipun kita agak sumir ya berdiskusi soal etika dan moralitas dalam paradigma realis begitu. Saya lihat aktor-aktor politik menjadi sangat realis sekali. There is no morality in politics, ya kan, itu doktrin realisme politik begitu. Tapi untuk konteks Indonesia saya kira itu bukan pilihan terbaik. Saya tidak ada isu sama sekali soal Prabowo, soal Gibran. Silahkan. Isu saya adalah cara masuk yang curang itu yang membuat kita itu terbelalak gitu ya. Kok begini caranya? Soal Gibran misalnya nih ya, Gibran ini sudah umurnya 40 tahun. Bahwa Jokowi mau bangun dinasti politik, saya nggak ada masalah. Ya, bukan tidak ada masalah, tetapi begini. Praktek dinasti itu kan terjadi di mana-mana di Indonesia, di pilkades misalnya, pilkada misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi di Banten masih ada, di wilayah-wilayah di Indonesia itu masih banyak tuh praktek seperti itu. Yang berbeda adalah Gibran ini belum mencukupi aturannya dirubah. Yang pernah kita diskusikan, ini pertandingan sepak bola, masuk menit 30, peraturan dirubah, gitu ya. Wasitnya pun udah dihukum nih, sudah dikeluarkan dari pertandingan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak kembali lagi soal moralitas. Itulah yang membuat para tokoh-tokoh agama, tokoh budaya bergerak. Karena apa? Karena mereka yang menjaga etika, fatsun politik kita. Ya mereka itu tokoh-tokoh senior yang terus mengkampanyekan proses demokratisasi yang dilandaskan dari nilai-nilai keindonesiaan. Itu Nila menurut saya. Oke, Bang Rio. Ini di situasi sekarang terakhir Presiden Jokowi mengatakan bahwa banyak sekali drama Korea di Indonesia, di dunia politik Indonesia. Kemudian dijawab juga oleh PDIP yang mengatakan bahwa ya itu ada di lingkungan dari kepresidenan sendiri. Kemudian banyak sekali sampai yang terakhir ini PDIP juga salah satu kadernya mengatakan di kementerian banyak sekali menteri yang datang ke Bu Mega kemudian ingin mundur dari tugasnya yang sekarang. Bang Rio melihat situasi dan kondisi ini seperti apa, Bang? Itulah post-truth ya. Ya, kebenaran yang dibuat-buat seolah-olah menjadi kebenaran yang ada di dalam benak Jokowi dan keluarganya ya. Jokowi mengatakan bahwa drama sinetron, drama Korea, dia sadar tidak bahwa dialah sebagai aktor utama dari semua drama yang dibuat, mulai dari rentetan bagaimana ada koalisi Indonesia bersatu, kemudian endorsement calon presiden Ganjar yang rambutnya putih, terus kemudian statement soal cawe-cawe dan lain-lain. Dan faktanya sekarang iparnya sudah dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Situasi ini dibuat sendiri oleh Jokowi. Ya, tidak salah kemudian kalau ada yang memberikan judgement bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan Gibran ini sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto, bahkan harus melawan partainya sendiri. Nah, ini kan drama sendiri yang dibuat. Coba pilihannya, misalnya Jokowi, saya akan mengakhiri masa jabatan ini, saya pengen rakyat Indonesia tetap damai, tertib menghadapi pemilu. Kita dukung apapun yang menjadi pilihan rakyat Indonesia. Saya kira tidak akan ada drama itu. Nah, ini drama dibuat sendiri dan celakanya Jokowi yang justru mengatakannya seolah-olah dia itu adalah bagian yang paling netral, bagian yang tidak ikut serta di dalam drama itu, padahal dia aktor, produser sekaligus sutradaranya. Nah, itu yang saya katakan, wah ini kebenaran yang dicuplik satu tapi kemudian dinarasikan menjadi sangat masif begitu. Ini sulit untuk kita percaya. Pengen percaya, saya dulu adalah orang yang sangat menggemari Jokowi, 2 periode saya mencoblos Jokowi begitu ya. Untuk kali ini sulit rasanya untuk percaya, meskipun pengen percaya tapi sulit saya untuk percaya. Sulit sekali untuk kemudian mempercayai sosok Presiden Jokowi yang sekarang. Artinya ketika 2 periode yang lalu Bang Rio bisa melihat sosok Presiden Jokowi yang sedemikian rupa, dan sekarang sebagai pengamat politik juga Bang Rio melihat sosok Presiden Jokowi sudah berbeda dengan sosok Presiden Jokowi yang terdahulu. Yes.
Jokowi memberikan harapan, dia coming from nothing lah istilahnya kalau Yes. dulu ya. Itulah harapan yang menjadi kita sebagai anak-anak yang lahir dari kampung-kampung ini benar-benar melihat Jokowi adalah harapan dari rakyat biasa ya. Datang dari orang biasa, bukan orang yang darah biru, tidak punya jabatan apapun, kemudian bisa menjadi presiden. Imajinasi kita tentang kepemimpinan yang sangat sangat egaliter, kemudian istilahnya ada servant leader, leader yang melayani, itu semua ada di benak Jokowi. Kita titipkan harapan itu kepada Jokowi. Nyatanya sekarang entah itu karena memang disposisi psikologis Jokowi dari dulu seperti itu, cuman kita nggak ngerti gitu ya, atau memang kekuasaan yang sudah merubah karakter Jokowi menjadi sedemikian realis, menjadi sedemikian pragmatis, oportunis, dan haus akan kekuasaan. Nyatanya Jokowi 2014 dengan Jokowi di menjelang 2024 ini adalah dua sosok yang berbeda, Nila. Menjadi dua sosok yang berbeda. Di sebuah kesempatan saya juga pernah menonton sebuah podcast Bang Rio yang mana narasinya adalah PDIP ingin sekali hat-trick untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi ini begitu ya. Kemudian Presiden Jokowi juga ini sama-sama ingin memenangkan juga lewat Prabowo Subianto dan juga lewat Mas Gibran. Di PDIP sempat saya berbincang mengatakan bahwa ya Jokowi tidak bersama kendaraan untuk memenangkan Ganjar karena dia meyakini Prabowo lah yang akan menang. Kita hitung-hitungan keserakahan sekarang Bang Roy, apakah memang ini adalah bentuk dari keserakahan kedua petinggi atau orang-orang yang berpengaruh juga di Republik ini, Bang? Itulah, ketika Jokowi sudah meredefinisi dirinya sebagai entitas politik yang kuat, menyetarakan dirinya sama dengan PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap levelnya juga sama dengan Megawati Soekarno Putri, akhirnya Jokowi punya opsi-opsi politik yang lainnya. Jokowi ini kan kemudian merasa sudah menjadi orang yang paling hebat gitu ya, pernah jadi presiden 2 periode dan saat ini masih menjabat, dan dia punya infrastruktur politik. Akhirnya dia meredefinisi dirinya itu sekedar petugas partai atau dirinya sudah menjadi entitas politik. Toh dia punya tentakel bernama relawan, dia bisa menaruh anaknya yang lain di PSI yang mengagumi Jokowi sedemikian, ada pengkultusan terhadap Jokowi oleh PSI meskipun ini partai anak muda, tapi kemudian kontradiktif di dalam membangun narasi konteks hari ini begitu ya. Akhirnya Jokowi berpikir, merekalkulasi ya, bahwa dirinya bukan lagi Jokowi 2014, Jokowi sekarang adalah entitas politik yang bisa mendorong elektabilitas calon presiden begitu ya. Nyatanya ketika Jokowi, dan kemarin ada pengakuan dari Ganjar bahwa Jokowi mendukung Ganjar, nyatanya Ganjar ada di top line dari survei secara elektoral. Tapi kemudian ketika Ganjar bikin blunder masalah dan sampai akhirnya dideklarasikan, kemudian Prabowo yang overtake elektabilitasnya Ganjar, dan narasi yang dibuat bahwa itu adalah political endorsement dari Jokowi, semakin membuat Jokowi yakin bahwa dirinya itu entitas politik, ya kan, yang mungkin entitas politik ini kalau diformalkan menjadi partai Jokowi, dan partai Jokowi inilah yang isinya relawan dan PSI itu setara dengan PDIP. Makanya dia kemudian berpikir ini waktunya memberanikan diri untuk melakukan perlawanan kepada PDIP dan Megawati secara terkhusus begitu ya. Tapi ingat, kita ini budayanya bukan budaya yang seperti itu. Ada fatsun politik, ada kemudian juga etika, ada moralitas. PDIP adalah rumah Jokowi, di mana memberikan kesempatan 7 kali buat keluarga Jokowi untuk tampil sebagai pejabat publik, bahkan sebagai orang terpenting di Republik ini sebagai presiden, dan itu dukungan yang sangat luar biasa. Saya pikir karena harus mengalahkan banyak kepentingan di internal PDIP, tapi kemudian yang terjadi adalah Jokowi melakukan, ya istilah mereka adalah melakukan pengkhianatan, meskipun yang pernah kita bahas juga Nela,
politik ya isinya ya itu balas dendam, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, 3 hal itu saja. Nah, itu menurut saya kalau pertanyaan Nela tentang Jokowi dan PDIP ya. Dari saya terakhir seperti ini Bang Rio, ini tadi ucapan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan atau narasi yang dituliskan di PDIP adalah bagaimana suara hati nurani seorang Megawati begitu ya. Sebagai closing statement juga dari Bang Rio, apakah memang ini juga jadi salah satu sampaian atau ucapan yang juga ada makna tersirat di baliknya, entah ini bentuk kemarahan yang begitu besar dari sosok seorang Bu Mega pada Presiden Jokowi, atau justru ini ya sudah, ini adalah tabuhan perang antara PDIP dan juga Presiden Jokowi karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kemudian keduanya bersama-sama. Meskipun politik itu sangat lentur, sangat fleksibel, kita nggak tahu hari ini delay, besok jadi tempe, begitu ya. Ya. Seperti halnya Prabowo yang dua pemilu presiden terus-terusan berperang dengan Jokowi, tiba-tiba nyaman jadi menerima ajakan sebagai Menteri Pertahanan, ya, publik terbelalak. Tapi kalau konteksnya yang Nela tadi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, menurut saya adalah bentuk kekecewaan yang mendalam, ya kan, kemarahan yang sangat besar. Cuman memang kita harus akui kelas Ibu Megawati yang sudah mengalami banyak sekali dinamika politik, asam garam politik di Indonesia, itu berbeda dengan yang lainnya. Terlihat sekali Ibu Megawati bisa menata sikapnya, bisa memberikan pandangan konteks secara kenegaraan, konstitusional, bagi ketimbang urusan pribadinya dengan Jokowi. Dan harusnya sinyalemen itu ditangkap oleh Jokowi ya dengan cara yang lebih elegan pula. Misalnya ya sudah nyatakan diri mundur, ya kan, dari PDIP, atau memerintahkan Gibran mundur dari pencalonannya, kan masih ada waktu, paling tidak masih ada waktu sedikit ini untuk merevisi itu. Nah, lepas dari itu semua, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana PDIP seperti yang kita diskusikan harus meredefinisi lagi tentang keputusan-keputusannya terkait relasinya dengan Jokowi ini. Orientasinya itu seperti apa? Ataukah PDIP ingin belajar karena sudah 10 tahun jadi penguasa, ingin tetap berada di kekuasaannya sehingga masih ada satu lorong yang disisakan, manakala ketika Ganjar nanti tidak jadi presiden, tetap ada ruang komunikasi dengan pemenangnya, misalnya Jokowi dalam hal ini. Itu urusan lain menurut saya. Ya, tetapi kalau itu yang dipikirkan, kalau itu yang dikonstruksikan, dan itu yang dijalankan sekarang, saya akan menduga PDIP akan kehilangan momentum.